Sini kumpul. Kita bakal masuk ke cerita unik yang bermula di bangsal psikiatri rumah sakit raksasa ini. Di ruangan sunyi senyap, seorang dokter perempuan cantik duduk berhadapan langsung dengan pasiennya. Dia meminta si cowok memastikan satu gejala gila. Benarkah ia melihat semua makhluk hidup sebagai babi? Pemuda itu mengangguk tenang, membuat sang dokter melongo kaget. Condong ke depan. Dia bertanya tak percaya. Masa sih wanita secantik dirinya juga terlihat seperti babi? Tapi tatapan pemuda ini sangat serius. Matanya sedikit berkilat saat dia membenarkan hal tersebut. Boom! Lewat mata pasien, dokter itu sama sekali bukan manusia, melainkan babi antropomorfik berkacamata. Walau penampilannya masih terlihat berwibawa, perempuan itu tersipu dalam hati. Mengakui kalau cowok di depannya ini memang punya visual luar biasa tampan. Ingin menguji lebih jauh, sang dokter nekat membuka kancing blusnya. Beralasan dia perlu mengecek respons fisik pasiennya. Gerakan tiba-tiba ini sukses, bikin tokoh utama kita panik seketika. Perhatikan baik-baik. Pemuda kita sampai berkeringat dingin saat dokter itu maju dengan blus terbuka, lalu menggoda soal apa yang ia lihat. Masalahnya, pemandangan ini justru terlihat super horor baginya. Kepalanya masih berupa babi besar, dan kocaknya, area dadanya berubah bentuk jadi dua kepala babi kecil yang merona merah. Sama sekali tak tahu seberapa menyeramkan wujudnya. Sang dokter malah senyum-senyum sendiri, penuh rasa percaya diri. Dia yakin banget tidak ada cowok yang bisa menolak pesonanya. Cowok itu malah berdiri dan menjawab datar kalau dia cuma melihat dua babi. Aura menggoda sang dokter langsung hancur lebur. Syok berat, dia langsung merapatkan bajunya mundur ketakutan. Akhirnya yakin 100% kalau pemuda ini punya delusi tingkat dewa. Mencoba sok profesional lagi, dia duduk manis sambil mengangkat sebuah alat peraga bentuk tulang belakang manusia. Dia menjelaskan tulang pemuda ini melengkung parah hingga menekan saraf optik otaknya. Pasti inilah pemicu utama pandangan anehnya selama ini. Mata pemuda tampan itu seketika melebar mendengar penjelasan logis ini. Dokter itu menyarankan operasi super berisiko tinggi demi meluruskan tulang punggungnya sebagai satu-satunya jalan keluar. Namun kalau gagal, risikonya fatal. Dia bisa berakhir lumpuh dari leher ke bawah. Di dalam hati, dokter itu sungguh menyayangkan nasib cowok setampan ini yang terjebak ilusi. Mengerikan. Tak lama, pemuda bernama Yachuan ini naik bus penuh sesak sambil memegang hasil tes medis yang mengonfirmasi dia kena gangguan mental parah. Di matanya, semua penumpang itu jelas berwujud babi antropomorfik aneh. Sambil melamun, dia sadar dunianya selalu begini. Lalu bertanya-tanya, apakah semua ini karma? Gara-gara kedua orang tuanya bekerja sebagai tukang daging babi. Penyakit ini biasanya tak pernah jadi masalah. Tapi, hari ini sungguh berbeda. Kalian pasti paham kan? Hari ini adalah momen kebangkitan profesinya. Makanya dia berharap kutukan ini lenyap sebelum acara sepenting itu. Begitu tiba di Akademi Agung Cincing, dia melihat kerumunan murid sudah berkumpul rapat mengelilingi sebuah kristal biru raksasa yang menyala terang. Rasa gugupnya makin menjadi, sangat takut kalau kondisi mental ini bakal mengacaukan kebangkitannya dan menghancurkan masa depannya. Tiba-tiba suara lembut memanggil namanya, dan seorang gadis manis berambut biru muda berlari menghampiri. Merasa lega melihat Yachuan, dia bercanda sambil mengayunkan tangan lucunya, mengancam bakal memukul karena cowok itu datang telat. Sayangnya, di mata Yachuan, cewek imut ini cuma terlihat layaknya babi biru gemuk yang sedang mengepalkan tinju sok seram untuk menakut-nakutinya. Tak sadar wujud anehnya, gadis itu malah makin ngambek dan mengguncang pundaknya. Protes keras memastikan apakah Yachuan mendengarkan omongannya. Momen lucu ini langsung memancing atensi seorang siswa lewat yang mengenali identitas gadis tersebut sebagai Lingshen. Mereka digoda habis-habisan karena kelewat mesra. Temannya nyeletuk karena teman masa kecil pasti bakal menikah dengan Yachuan nanti. Memerah malu, Lingshen membentak mereka agar diam. Lalu menyuruh Yachuan mengabaikan saja gosip murahan barusan. Tentu saja, di mata Yachuan, babi biru itu bicara hal yang sama. Dan ia mengangguk tenang. Mendadak, suara berat menggelegar ke seluruh halaman. Pria tua tegas berdiri di depan kristal, mengumumkan prosesi kebangkitan segera dimulai. Dan menyuruh semua siswa berbaris rapi. Dia menjelaskan hasil kebangkitan kelas ini murni diukur dari atribut dasar mereka. Seperti kekuatan fisik, kelincahan, serta kekuatan spiritual hasil latihan bertahun-tahun di sini. Makin tinggi atributnya,
makin besar peluang dapat profesi tingkat tinggi. Sang tetua menegaskan betapa krusialnya momen ini. Sebab profesi yang mereka dapatkan adalah penentu mutlak nasib masa depan. Jadi, gimana menurut kalian? Bisa dapat kelas petarung level tinggi. Jelas jadi kebanggaan paling epic buat diri sendiri dan akademi ini. Ayo kita saksikan momen penentuan yang bakal bikin kalian melongo. Abis, satu persatu, maju. Si cowok berotot ini langsung bangkit jadi metawaker level menengah. Gilirannya Cuan maju. Kepala sekolah seketika menatapnya dengan sangat tajam. Kelihatannya sih aneh, tapi stat miliknya super gila. Atribut gabungannya menembus 10 kali lipat rata-rata normal. Berharap ada mukjizat, sang kepala sekolah menahan napas saat tangan Ye Chuan menyentuh platform. Duar. Kristalnya meledak memancarkan gelombang petir dahsyat yang melampaui apapun. Saking kuatnya, kepala sekolah sampai terpental mundur. Dia pun sangat terkejut menyadari situasinya. Cahaya keemasannya menyilaukan banget. Jelas ini cuma berarti satu hal kelas Divine Tier. Profesi seumur hidup sebagai pik baca. Kepala sekolah bungkam. Ngeri, tak sanggup bicara. Masa iya kelas Divine menghasilkan profesi rendahan? Rasa takjub siswa seketika berubah jadi ledekan. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan mengira kristalnya lagi rusak total. Antara super hoki atau malah dikutuk. Kepala sekolah benar-benar mendidih karena kecewa berat. Penantian bertahun-tahun demi melihat kebangkitan Divine Tier yang legendaris, akhirnya terjadi juga. Tapi kok malah dapat profesi paling ampas? Coba saja kalau dapat blacksmith atau healer. Akademi pasti bangga puluhan tahun. Sayangnya, harapan setinggi langit itu kini hancur berkeping-keping. Melihat Ye Chuan yang memelas, sang kepala sekolah cuma bisa menghela napas saat pemuda itu berlalu. Tapi saat melangkah pergi, Ye Chuan melihat sebuah kejutan besar. Nah, perhatikan ini. Layar biru yang cuma terlihat olehnya. Status lengkapnya muncul. Ada talent Swine Nemesis. Kasih bonus serang 50% ke musuh babi yang terus meningkat setiap menang. Serta pengurangan daya serang babi sebesar 50%. Lalu ada skill Dewa Crimson Shadow Butcher yang sukses bikin babi gemetar ketakutan. Matanya fokus pada Swine Nemesis. Begitu memproses efek gila itu, senyum tipis langsung menghiasi wajahnya. Pemikiran liar muncul di benaknya. Dianggap gila, ternyata bukan hal buruk. Seluruh akademi, kepala sekolah yang kecewa, dan para murid yang mengejeknya. Sekarang sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Di matanya, mereka semua cuma babi. Kepala sekolah bahkan masih terdiam syok. Sekitarnya mulai meledek habis-habisan. Liu Jinglong dan temannya tertawa puas dengan suara penuh nada hinaan. Temannya menyeringai meremehkan. Mengira bakal ada naga hebat yang bangkit. Taunya cuma pig bacer. Sambil menjilat, dia lantang menyebut Liu Jinglong sebagai satu-satunya naga sejati di akademi ini. Kalian pasti mikir semua bakal ngejek kan? Nyatanya, Ling Xuan berani maju menembus keramaian. Gadis itu menepuk lembut kepala Ye Chuan, mencoba meredakan situasi buruk ini. Demi menyemangatinya, ia bilang profesi ini adalah cara mulia menghormati warisan ayahnya. Mendengar ucapan Ling Xuan, banyak siswa langsung menatap dengan sorot penuh rasa cemburu. Dua cowok di sana sampai mau menangis, saking irinya melihat perhatian manis Ling Xuan kepada Ye Chuan. Dengan pipi merona, Ling Xuan menambahkan kalau ayah mereka berdua pasti super bangga mendengar kabar hebat ini. Kalimat hangat tersebut sukses membawa ingatan Ye Chuan kembali ke masa lalu. Tumbuh bareng sebagai tetangga. Keluarga mereka sering bercanda soal perjodohan, meski sama-sama punya profesi biasa saja. Obrolan pun terhenti saat kepala sekolah akhirnya sadar dari lamunan, lalu memanggil giliran Ling Xuan. Gilirannya tiba, sangat gugup tapi semangat. Dia sekilas menatap mata Ye Chuan. Sambil berbisik, dia bertanya-tanya apakah bakal mewarisi bakat menjahit ibunya atau ahli pembuat anggur ayahnya. Lalu dengan sangat tulus, gadis itu berjanji, apapun hasil yang didapat, ia akan selalu setia menemani Ye Chuan. Ye Chuan cuma terdiam, antara sedikit kebingungan, tapi hatinya jelas sangat tersentuh. Menarik napas panjang, Ling Xuan mendekat dan menempelkan tangannya ke kristal itu. Begitu disentuh, pilar cahaya biru es raksasa langsung menembus langit. 100 kali lebih intens dari sebelumnya. Kepala sekolah kembali mematung. Wajahnya penuh rasa terkejut. Profesi legendaris, batinnya menjerit. Kristal mengungkap takdir hebat profesi tempur Snow Soul Sword Immortal. Kepala sekolah nyaris tak mampu mencerna kejadian luar biasa ini. Coba kalian bayangkan, sebuah kelas tempur legendaris, lahir dari keluarga biasa, tanpa latar belakang hebat, ini jelas hasil mutasi yang super langka banget.
Mari kita saksikan momen gila ini bersama. Saat aura birunya pudar, aura Ling Xuan berubah menjadi sangat berwibawa. Melihat transformasi epik itu, sang kepala sekolah langsung mendekat dengan penuh rasa hormat. Dia berjanji, Akademi Qingqing akan memberikan dukungan penuh untuk masa depan murid jenius ini. Tersenyum anggun, Ling Xuan berterima kasih lalu turun dari panggung. Kerumunan langsung sadar. Level kekuatan mereka berdua sekarang bagaikan langit dan bumi. Di tengah keramaian, dua siswi tampak asyik saling berbisik. Satu cewek ragu. Apakah Ling Xuan yang sekarang sudah melegenda masih mau melirik Ye Chuan si tukang daging? Temannya langsung mencibir sinis. Ya jelas tidak mungkin lah. Ling Xuan sedang melesat menuju puncak kejayaan, sementara Ye Chuan ya cuma diam di tempat. Menurutnya sih, si pecundang itu harusnya sadar diri. Begitu Ling Xuan mendekat, Ye Chuan santai saja mengucapkan selamat. Tapi respon si gadis ternyata sungguh berbeda. Dengan tangan terlipat, dia memanggil nama Ye Chuan dengan nada sedingin es. Dia bilang mungkin selama ini ada kesalahpahaman yang harus diluruskan. Tanpa basa-basi, dia menegaskan dengan dingin bahwa mereka berdua tidak lagi berada di dunia yang sama. Orang-orang sekitarnya langsung tertegun. Di sudut lain, Liu Jinglong dan gengnya tersenyum licik. Mereka sangat menikmati momen memalukan yang bikin semua orang terkejut ini. Wajah kaget Ye Chuan perlahan berubah santai. Dia malah terlihat setuju dan menerima hal itu tanpa protes. Mengira Ye Chuan cuma pura-pura tegar, Ling Xuan makin merendahkannya. Dia bilang, dia paham ini situasi yang berat, jadi tidak perlu sok kuat di depannya. Lalu dengan kalimat tajam, dia menambahkan bahwa seorang tukang daging babi tidak akan pernah mencapai hal besar. Nah, perhatikan ini kawan. Wajah Ye Chuan seketika menggelap. Sorot matanya langsung berubah. Di mata Ye Chuan, Ling Xuan yang tadinya anggun, sekarang malah kelihatan seperti babi sombong yang menyebabkan. Saat Ling Xuan menyuruhnya untuk menjauh mulai sekarang, Ye Chuan justru tersenyum sangat lega. Dalam hatinya, dia bersorak girang. Akhirnya, terbebas dari si kepala babi yang selama ini mengganggunya. Tanpa banyak drama, dia berbalik dan pamit pergi dengan santai. Ling Xuan langsung membeku, bingung melihat reaksi aneh itu. Melihat kebingungan Ling Xuan, Liu Jinglong mendekat sambil tersenyum mengejek. Dia menawarkan diri untuk menghajar Ye Chuan agar sadar kenyataan. Ling Xuan diam saja dengan wajah cemas. Tapi Liu Jinglong malah menganggap diamnya itu sebagai tanda setuju. Ekspresinya langsung berubah garang sebelum berteriak keras memanggil Ye Chuan yang sedang berjalan menjauh. Namun, Ye Chuan terus melangkah tanpa memedulikan panggilan itu. Emosi meledak. Liu Jinglong melompat dan mencengkeram lengan Ye Chuan sambil membentak. Apa dia tuli? Barulah langkah Ye Chuan terhenti, lalu menoleh perlahan. Satu matanya memancarkan kilat merah yang sangat berbahaya. Lalu dengan nada dingin dia menanyakan maunya apa. Boom! Aura gelap yang sangat mengerikan meledak dari tubuh Ye Chuan, menelan Liu Jinglong ke dalam bayangan kelam. Cowok sombong itu membeku. Tubuhnya terkunci oleh rasa takut luar biasa. Dia terjebak ilusi horor. Dia membayangkan dirinya berubah menjadi babi ketakutan di balok jagal. Sementara Ye Chuan berdiri di atasnya dengan sebilah pisau besar yang terangkat. Kalian ikut merinding kan? Ilusi hancur. Menyisakan Liu Jinglong yang jatuh tersungkur mandi keringat di dunia nyata. Wajahnya pucat pasi. Kerumunan menertawakan ketakutannya. Sementara temannya berlari mendekat, menuntut penjelasan atas kejadian aneh itu. Tapi Jinglong hanya bisa terengah panik. Penuh rasa malu dan amarah, dia bangkit, lalu melepaskan pukulan maut ke wajah Ye Chuan. Akan tetapi, gerakan Ye Chuan benar-benar sudah melampaui batas manusia biasa. Dua tinju beradu keras. Tangan Ye Chuan dibalut aura merah pekat, dan suara benturannya sangat menggelegar. Liu Jinglong menjerit dan terpental jauh. Ling Xuan dan semua penonton langsung melongo melihat tangannya hancur kesakitan. Sambil berteriak, tidak percaya. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin seorang tukang daging biasa bisa mengalahkan serangannya tadi. Ye Chuan hanya berdiri santai dengan aura merah gelap yang masih berkilat di sekeliling tubuhnya. Dengan nada acuh, dia menjawab bahwa wajar saja seorang tukang jagal punya tangan kuat, seolah memamerkan kekuatan tersembunyi dari pekerjaannya. Keributan kembali pecah. Teman-teman Jinglong menunjuk tangannya yang remuk dengan ekspresi syok berat. Dikuasai rasa sakit dan amarah, Liu Jinglong bersumpah menumbangkan Ye Chuan. Dia mengerahkan tenaganya lalu memanggil pedang energi Void Long ke tangannya yang utuh. Di tengah kerumunan, dua gadis berbisik pertarungan sudah berakhir. Gadis pertama bilang kalau Liu Jinglong sudah serius, maka riwayat Ye Chuan pasti akan tamat. Satunya lagi heran, kenapa tukang daging berani menantang petarung kelas tempur. Dan menyesalkan kenapa Ye Chuan tidak minta maaf sejak awal. Menurut kalian, siapa yang menang? Pedang energinya benar-benar bisa membelah
Baja! Ayo kita lihat momen gila. Saat pedangnya terangkat, siap menyerang Ye Chuan. Tapi sebelum serangan itu mengenai sasarannya, udara tiba-tiba membeku. Hujan salju turun, membekukan pedangnya secara instan. Lapisan es langsung menyelimuti tubuh Liu Jinglong, mengunci seluruh pergerakannya dengan sangat rapat. Dengan sisa tenaganya, ia menoleh dan menatap tajam Ling Xuan. Kenapa gadis itu masih saja melindungi Ye Chuan? Ling Xuan hanya berdiri melipat tangannya santai. Auranya sangat dingin saat ia menyuruh mereka segera berhenti. Gadis itu menegaskan, sama sekali tidak sudi menonton keributan konyol ini. Tatapannya beralih pada Ye Chuan. Ia bilang pemuda itu harus sadar diri bahwa dunia mereka kini sudah sangat berbeda. Ini bantuan terakhir darinya. Sebuah salam perpisahan yang manis untuk menutup rapat lembaran masa. Lalu mereka berdua, Ye Chuan. Pemuda itu malah berdiri bosan sambil mengorek telinganya. Ocehan Ling Xuan seolah cuma angin lalu baginya. Ling Xuan memberi peringatan keras agar Ye Chuan menjauhi Cincing. Jika Jinglong membalas dendam, Ling Xuan tak akan ikut campur lagi. Jawaban Ye Chuan hanyalah uapan panjang dan malas. Kalau ocehan ini sudah selesai, dia mau cabut saja. Dua gadis di sana saling bertatapan bingung. Kok bisa dia sesantai ini? Benar-benar di luar nalar. Adegan kini berpindah menampilkan Ye Chuan yang sedang asyik berjalan, sendirian membelah jalanan kota. Tapi langkahnya terpaksa berhenti saat seorang wanita dan anjing besarnya yang super galak menghalangi jalannya. Perhatikan ini. Pandangan Ye Chuan terdistorsi. Wanita di depannya malah terlihat seperti manusia setengah babi raksasa. Sementara anjing peliharaannya langsung berwujud babi hutan yang sangat ganas. Di dunia nyata, anjing galak itu langsung menerkam dan menggigit ujung celana Ye Chuan. Sangat santai, ia menyuruh wanita itu menjauhkan babinya. Lalu cepat-cepat merevisi ucapannya menjadi anjing, karena hewan itu menutupi jalannya. Salah sebut barusan jelas membuat nyonya itu mengamuk parah. Di mata Ye Chuan yang aneh, nyonya berwajah babi itu memajukan moncongnya tepat ke arah wajahnya, sambil terus berteriak, mengomel, dan menuduhnya sama sekali tidak punya etika di jalan. Tapi bukannya emosi, aura Ye Chuan justru berubah menjadi sangat tenang dan misterius. Pemuda ini menarik napas panjang. Ia sadar, ini adalah momen paling sempurna untuk menjajal potensi kekuatan barunya. Tanpa basa-basi, Ye Chuan langsung mengayunkan kakinya, melancarkan sebuah tendangan super telak. Sepatunya memancarkan kilauan cahaya biru misterius. Tendangan itu mendarat presisi, membuat hewan tersebut langsung tumbang dan tak berdaya. Seketika, wanita itu jatuh histeris. Ia menangis terseduh-seduh sambil terus memanggil hewan kesayangannya itu sebagai putranya. Kalian lihat itu kan? Notifikasi sistem biru tiba-tiba muncul. Extra damage miliknya naik 1%. Mata Ye Chuan berbinar puas. Teorinya terbukti akurat. Skill Swine Nemesis ini ternyata ampuh pada target manapun. Asalkan ia menganggap targetnya itu babi, nyonya yang kini benar-benar meledak marah itu menerjang maju sambil menjerit menuduh Ye Chuan. Sebagai monster jahat, dia bersumpah akan melawannya habis-habisan. Namun, Ye Chuan tetap berdiri santai tanpa beban. Ye Chuan merespons datar dan mengaku bahwa dirinya adalah psikopat sejati. Untuk buktinya, ia memamerkan surat diagnosis medis bertuliskan Psycho dengan sorot mata tajam dan super dingin. Ia langsung bertanya, apakah masih ada yang ingin didebatkan? Kalau tidak ada, dia mau pergi. Amarah si nyonya seketika sirna ditelan rasa panik. Sadar ia menghadapi psikopat sungguhan. Orang ngeri yang bisa saja menghancurkannya semudah mengalahkan peliharaannya tadi. Nyonya itu langsung pasang senyum paling kaku sedunia. Berkata tidak ada apa-apa. Lalu kabur ketakutan. Selamat menikmati harimu. Kamera kini pindah ke rumah Ye Chuan. Suasana hangat menyambut kepulangannya. Sang ayah yang berotot besar, Iki, tertawa puas menanyakan kepastian putranya menjadi Pig Butcher sejati. Ibunya berdiri tenang dengan senyum manisnya. Ye Chuan membalasnya dengan sebuah anggukan mantap. Iki tertawa bangga sambil merangkul pundak jagoannya. Dasar anak nakal, kamu benar-benar mewarisi sifat ayah. Menjadi tukang jagal babi itu jauh lebih damai. Pilihan cerdas ketimbang terus hidup dalam pertarungan dan mara bahaya yang tak berujung. Besok ayah bawa kamu ke tempat kerja supaya cepat adaptasi. Malamnya saat Ye Chuan tertidur pulas ditemani boneka babi kesayangannya. Sosok super misterius tiba-tiba mengintai di luar rumah. Menyembunyikan wajahnya rapat-rapat dan mulai mengendap-endap masuk mendekati mereka. Ayah berkata tanpa membuka mata, pria itu harusnya paham putranya cuma Pig Butcher. Yiki memperingatkan agar dia tidak pernah kembali dan berhenti merusak ketenangan keluarga kecil mereka. Si penyusup membalas tak percaya. Masa sih?
anak legenda Ghost Cry berakhir jadi pick bacer biasa. Dia lalu bertanya tajam pada Yiki. Apakah Ye Chuan itu benar-benar anak kandungnya sendiri? Kita akhiri di sini kawan. Mendengar ucapan itu, Yiki auto ngamuk karena sudah memberikan peringatan keras. Kita mulai ceritanya. Sosok berbalut perban terkekeh. Nggak perlu emosi kalau anakmu cuma seorang bacer. Organisasi sama sekali nggak peduli padanya. Habis ngomong gitu, sosok misterius ini langsung lenyap di telan malam pekat. Besok paginya, Yiki bawa putranya ke rumah jagal keluarga. Tempatnya super luas, penuh deretan babi montok yang tergantung rapi di kait besi. Berbalut apron hitam, Ye Chuan mengekor dengan tatapan super tajam. Bocor kelas atas butuh pisau andalan, kata Yiki sambil berhenti persis di depan kotak tersegel. Isinya 3 cleaver ukuran super jumbo. Ye Chuan langsung mantap pilih cleaver bagian tengah. Pas tangannya menggenggam gagang, panel sistem biru mendadak muncul. Pig Slaying Knife terpilih. God Slaying Edge active. Plus 0,1 atribut poin per target. Begitu putranya mantap pegang senjata, Yiki langsung mengajari teknik dewa cara pakai pisau. Di mata Ye Chuan, target berubah jadi monster raksasa bertaring seram. Bidik titik lemahnya dan habisi dalam satu tebasan kilat. Ye Chuan menggenggam cleaver kuat-kuat, lalu menebas dengan kekuatan penuh. Hitungan detik, babi itu langsung tumbang tanpa suara. Tahan napas kalian, sistem langsung bereaksi. Pig Slaying God Ye Chuan berhasil menumbangkan target pertamanya. Dapat 1%. XP, damage naik 1%, plus 0,1 poin atribut. Yiki tertawa canggung memuji performa putranya. Mengakui kekuatan Ye Chuan, tapi agak kecewa karena serangannya kurang akurat. Target kelar harusnya 1 hit. Yiki mengingatkan buat selalu incar titik arteri utamanya. Kalau cleaver melesat kilat, target gak sempat bereaksi. Ye Chuan cuma manggut-manggut, meski wajahnya tetap sedingin es. Sadar anaknya kelihatan bosan, Yiki coba beri semangat. Kerjaan Butcher emang repetitif, tapi dari sinilah keluarga mereka bisa makan enak. Sebelum ayahnya sempat bicara lagi, Ye Chuan langsung menunjuk tumpukan target lain di pojokan. Minta izin membereskan semuanya sekaligus. Melihat inisiatif gila ini, Yiki tersenyum bangga dan setuju. Dia malah menyuruh sekalian bantu bereskan target milik Paman Li dan Tren. Dan boom! Dimulailah perjalanan epik Ye Chuan sebagai Butcher andalan. Dia mengulang gerakan tanpa henti, menaikkan level tiap kali mengayun pedang. Awalnya dia masih butuh skill dan beberapa kali hit. Tapi makin jago, dia cuma butuh 3 tebasan super bersih. Sesekali pakai tangan dominan. 1 tebasan fatal sudah bikin target kelar tanpa suara. Mirip banget sama ayahnya. Level Butcher Ye Chuan beroket tajam. Dia nggak butuh skill lagi. Dan serangannya makin super efisien. Bisa tebak apa yang terjadi? Tiap menumbangkan target, notifikasi sistem terus spam hadiah buat Pig Slaying God Ye Chuan. Dapat 1% XP. Damage naik 1%, plus ekstra 0,1 poin atribut. Sampai sore, 49 ekor, kelar. Bonus tembus 100%. 3 atribut dasar naik dari 10 ke 14. Kalau lengannya nggak sampai gemetar parah karena capek, Ye Chuan pasti masih gas terus. Pekerja lain cuma bisa bengong. Nggak nyangka dia bisa sehebat itu. Ada yang curiga, ini beneran anak kandungnya Yiki. Mereka butuh 1 minggu penuh buat menyamai rekor gila Ye Chuan. Padahal, dia cuma butuh sehari. Yiki dengan bangga menepis tatapan heran mereka. Menyuruh santai saja. Anakku ini emang terlahir Divine Pig Butcher. Yiki yakin banget. Seandainya kelas Ye Chuan gak dibatasi, putranya ini bakal jadi ancaman mengerikan yang bikin seluruh dunia gemetar. Di sisi lain, Ye Chuan cuma dia menatap tajam cleaver miliknya. Ada sensasi aneh yang mulai bangkit tanpa dia pahami. Tapi jujur saja, menumbangkan target ini terasa super memuaskan. Rasanya dia ingin terus beraksi tanpa kenal bosan. Besoknya, Ye Chuan langsung siapkan tas dan pamit pergi. Dunia kini dipenuhi makhluk buas. Manusia bahkan gak lagi terpisah oleh batas negara. Semua bersatu di Human Federation dengan 9 zona. Kota asal Ye Chuan, posisinya persis di ujung perbatasan zona 5. Berani keluar wilayah manusia, artinya siap berhadapan langsung dengan ras monster buas kelaparan. Tapi buat para petarung beneran, dunia luar justru jadi wahana terbaik buat naik level dan tambah kuat. Terus sembunyi di dalam kota, gak bakal bikin siapapun sukses capai level puncak yang legendaris. Sebelum cabut, Ye Chuan menyelesaikan registrasi simpel di area gerbang keluar. Penjaga mengingatkan, sebagai life skill profesional, batas amannya cuma 1 kilometer. Ye Chuan mengangguk kalem, lalu melangkah ke alam liar. Dan disinilah petualangan aslinya dimulai. Masuk ke padang rumput tinggi yang gelap, insting tempur Ye Chuan mendadak bereaksi. Dia merasa ada yang diam-diam mengawasinya. Sini kumpul, kita bakal saksiin aksi gila. Tiba-tiba,
ada bayangan melompat dari semak. Sosok hijau mungil setinggi 1 meter bawa pisau dan menjerit menyerang. Mengenali monster itu, Ye Chuan langsung mengaktifkan skill andalannya, bayangan Crimson Sang Jagal. Aura intimidasi meledak hebat, bikin si goblin kaku ketakutan selama 1 detik penuh. Ye Chuan langsung menerjang dan mengayunkan pisaunya. Monster itu terbelah bersih sebelum sempat bereaksi. Berkat bonus 100% dari Pick Tribe Nemesis, mengalahkan goblin ternyata super gampang. Sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul. Ye Chuan Sang Jagal telah menaklukkan babi spesial. Dapat 5% experience. Bonus Pick Tribe Nemesis naik 1% plus 0,1 poin atribut. Dari sini Ye Chuan sadar, makin kuat monster mirip babi yang dia singkirkan. Makin tumpah ruah juga hadiahnya. Babi biasa cuma ngasih 1% experience, tapi goblin ini ngasih 5. Waktu serangannya sama, tapi untungnya jauh lebih gede. Dia ingat pesan gurunya. Goblin itu licik dan selalu keroyokan. Kalau satu nongol di depan, itu cuma pancingan. Sisanya pasti nyergap dari arah belakang. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Sekelompok goblin merayap keluar dengan mata marah. Tapi buat Ye Chuan, mereka cuma karung experience raksasa. Sambil menyeringai lebar, dia menantang mereka maju dan mengejeknya sebagai babi-babi kecil jelek. Para goblin menyerbu serentak. Ye Chuan sama sekali tak gentar. Dia menggenggam pisau jagalnya erat-erat, melesat ke tengah kerumunan, dan melancarkan serangan tanpa ampun. Di dunia ini, goblin cuma kroco rendahan. Kalau bukan karena kemampuan berkembang biak yang super cepat, spesies mereka pasti udah punah. Sekali ayun kilat, goblin terdekat langsung tumbang ke tanah tanpa sempat ngeluarin suara sedikit pun. Bahkan sebelum menyentuh tanah, mendadak cuma sisa 1 goblin. Makhluk itu gemetar. Matanya melotot ketakutan melihat temannya ambruk. Begitu ditatap tajam sama Ye Chuan yang dingin, goblin itu langsung putar balik kabur. Ye Chuan gak langsung ngejar. Dia cuma ngikutin dari jarak aman. Soalnya goblin gak pernah sendirian. Di mana ada satu, pasti ada sarangnya. Bener aja, goblin itu kabur masuk ke gua gelap. Tanpa basa-basi, Ye Chuan langsung melangkah masuk. Bibirnya melengkung ngebentuk senyum dingin yang agak gila. Senyum predator sejati. Jeritan panik meledak dari dalam sana. 1 jam berlalu, gak ada satupun goblin tersisa. Tanah penuh dengan musuh yang tumbang. Mayoritas dari mereka takluk karena tebasan fatal di leher. Kalian sepemikiran denganku kan? Cuma dalam 1 jam, dia udah menaklukkan 73 goblin. Hasilnya luar biasa. Statusnya, kekuatan 251, kelincahan dan spirit 25. Bonus Pick Tribe Nemesis plus 120%. Di ujung gua, dia nemuin ruang yang disegel pintu kayu. Sekali tendang, pintunya hancur lebur. Di dalam, dia nemuin cewek kotor yang kondisinya masih baik-baik aja. Pakaiannya masih utuh, bareng beberapa anak goblin. Meski mulutnya disumpal, matanya langsung berbinar penuh harapan ngelihat Ye Chuan. Cewek berponi kuda itu gemetaran. Meronta-ronta minta tolong. Air matanya netes lewatin kain penyumpal mulut. Di depannya, Ye Chuan berdiri tegap sambil angkat pisau tinggi-tinggi. Jantungnya berdegup kencang. Kepanikan melanda dadanya. Dia merem. Sempat mikir cowok ini bakal nyelamatin dia. Tapi biarpun begitu, si cewek masih agak ragu buat percaya. Dia nanya apa benar. Ye Chuan udah beresin semua goblin, memujinya luar biasa. Dan nebak cowok itu pasti dari kelas tempur. Cewek tersebut manggil dari belakang. Nanyain namanya tanpa ragu. Cowok itu cuma jawab singkat banget, Ye Chuan. Pas nyampe luar, dia nunjuk padang rumput luas dan bilang kalau jalan lurus terus ke arah sana. Nanti bakal nyampe ke sebuah kota. Tanpa nunggu jawaban, dia langsung jalan pergi gitu aja. Tapi si cewek malah ngikutin. Ye Chuan mendadak berhenti. Gerakannya kilat banget. Pisaunya tahu-tahu udah nempel di dekat wajah cewek itu dengan tatapan super waspada. Dia nanya ngapain ngikutin dan ngancem jangan berani-beraninya bikin alasan aneh kalau dia itu mata-mata suruhan dari goblin. Cewek itu panik dan geleng-geleng cepat. Dia bilang, "Aku nggak berani pulang sendirian." Ye Chuan natap dia sebentar, terus nanya nama sama tujuannya. Cewek itu ngenalin dirinya sebagai Xia Nanan. Beberapa hari lagi ibunya ulang tahun, dan dia lagi nyari bunga Crimson Moon buat dijadiin kado. Sialnya, dia keburu ketangkep sebelum pulang. Terus tatapannya tiba-tiba ngelirik ke arah pisau milik Ye Chuan. Dia nawarin kesepakatan mantap. Kalau Ye Chuan bantu dapetin bunga itu, dia bakal kenalin ke pandai besi terbaik di Cincing buat bikin pisau baru. Ye Chuan memastikan apa dia beneran kenal sama pandai besi terbaik di kota Cincing. Jadi gimana menurut kalian? Nada suaranya berubah dingin. Nyuruh dia balik atau pisaunya yang bicara? Mari kita saksikan cerita epik ini. Nanan sangat terkejut. Tidak menyangka ada orang sedingin ini padanya.
Nanan yang merasa sangat cantik jadi kebingungan. Dia terus bertanya-tanya, apa pria ini punya masalah mental? Meski sudah diperingatkan berulang kali, Nanan nekat membuntutinya dari belakang sambil terus mendesak. Dia bertanya, apakah Ye Chuan tahu identitasnya? Ayahnya adalah Xia Beihan. Mendengar nama itu, langkah Ye Chuan langsung terhenti. Sang pemimpin dari 4 keluarga besar Cincing, Master Kelas Transfer tingkat 9, yang tinggal selangkah lagi menuju Grandmaster. Kalau itu benar, minta 10 pisau pemotong kualitas dewa, pastinya urusan sangat gampang bagi keluarga Sultan ini. Tanpa ragu sedikit pun, Nanan memamerkan token keluarga dengan lambang klan Epic yang terukir jelas. Dia menyebut token Epic itu sebagai pelindung dari ayahnya. Bahkan, Climbing Pond Realm Transferi pun takkan bisa melukainya. Dia tertangkap tempo hari cuma karena lengah, bukan kalah bertarung, karena musuh sama sekali tidak mampu menyentuhnya secara langsung. Ye Chuan mendekat untuk memeriksa tokennya. Nanan tersipu malu, mengira pria biasa pasti sudah mengambil kesempatan dalam situasi begini. Ternyata Ye Chuan cuma memastikan keaslian benda itu. Dia mengulurkan tangan dan mengaku percaya padanya. Ye Chuan siap membantu mencari Blood Moon Flower. Sebagai bayaran, Nanan harus memberinya pisau tempur tingkat tinggi. Sepakat? Mereka berjabat tangan mantap. Nanan lalu mengeluarkan sebuah peta lipat misterius dari tasnya. Dia menjelaskan kalau peta mahal ini menunjukkan lokasi pasti tumbuhnya Blood Moon Flower. Perhatikan baik-baik bagian ini. Di mana bunga itu tumbuh, pasti ada Blood Moon Python mengintai. Dan monster itu luar biasa buas. Nanan mengingat panduan alam liar. Kekuatan Blood Moon Python itu setara dengan Apprentice tingkat 9. Sungguh, monster yang mengerikan. Nanan ragu. Apa Ye Chuan sanggup lawannya sekarang? Tapi anehnya, wajah pria itu sama sekali tidak memancarkan ketakutan. Ye Chuan malah dengan santai bilang, belum pernah melihat ular piton. Hati Nanan langsung berdebar cemas. Apa pria gila ini mendengarkannya? Tapi tunggu. Nanan ingat, Ye Chuan sanggup menumbangkan seluruh suku goblin sendirian. Untuk ukuran kelas tempurnya, pria ini benar-benar seperti dewa. Ye Chuan menyuruh Nanan memimpin jalan. Sepanjang sisa perjalanan, Nanan terus merasakan aura yang sangat aneh dari pria itu. Seperti bisa diandalkan, tapi juga sangat mencurigakan di waktu bersamaan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah padang rumput luas. Mereka bersembunyi di balik rumput tinggi. Tepat di depan sana, Silverhorn Rhino raksasa sedang asyik makan rumput. Suara Nanan langsung menjadi bisikan. Dia memperingatkan agar tidak memancing amarah monster raksasa itu. Sekali mengamuk, kekuatannya bisa menyaingi rank Apprentice. Dengan nada super panik, Nanan mengingatkan Ye Chuan untuk mengambil jalan memutar dan menghindari monster itu secara diam-diam. Kalian pasti berpikir mereka kabur. Ye Chuan malah menodongkan pisau ke arah Silverhorn Rhino. Logika liarnya, kalau hari ini makan rumput, besok pasti makan manusia. Jadi monster seperti itu wajib dilenyapkan. Mendengar alasan konyol itu, rahang Nanan nyaris jatuh. Jadi cuma itu alasanmu? Nanan tergagap heran. Rasa kagetnya mengalahkan rasa takutnya. Belum sempat Nanan protes, Ye Chuan sudah melesat maju dengan kecepatan kilat. Tanah di bawah kakinya langsung retak hancur. Tangan Ye Chuan terangkat, pisaunya berkelebat dengan presisi super mematikan. Silverhorn Rhino itu mengerang tercekik. Lalu tubuh raksasanya langsung ambruk keras ke atas tanah. Cairan hijau gelap mengalir deras membasahi rumput. Nanan cuma bisa berdiri mematung. Otaknya masih mencerna kejadian super gila ini. Badak raksasa itu kini tergeletak kaku. Setelah hening sebentar, jeritan melengking Nanan memecah suasana karena benar-benar tidak percaya. Dia berteriak histeris. Bagaimana mungkin Ye Chuan menumbangkan monster mengerikan itu hanya dengan satu tebasan? Panel sistem bercahaya tiba-tiba muncul di depan Ye Chuan. Persis seperti iklan game yang super menyebalkan. Selamat, naik level ke rank 7 Apprentice. Bonus klan Nemesis sekarang 122% damage. Ye Chuan melirik cleavernya. Pisau malang itu bentuknya sudah hancur lebur. Dia jadi ragu. Berapa lama lagi senjata butut ini bisa terus dipakai? Nanan langsung mencengkeram lengan Ye Chuan, menanyakan apa sebenarnya profesi pria ini. Sambil mengangkat bahu santai, Ye Chuan menjawab profesi seumur hidupnya hanyalah PK Bacar. Nanan protes keras. Sejak kapan tukang daging bisa menumbangkan monster dalam satu serangan? Padahal, pertahanan badak raksasa itu sekuat benturan batu meteor jatuh. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Ye Chuan malah sangat santai mengiris tanduk sekeras baja, layaknya mentega. Sambil mengeluh, badaknya ketua. Makanya dia gampang banget dikalahkan. Mata Nanan langsung berkedut. Kamu pasti setuju sama aku. Masuk akal banget kan? Monster terkuat tiba-tiba tumbang karena usia pas? Banget. Saat Ye Chuan menebasnya,
Tapi karena malas mikir dan udah kelewat capek buat berdebat panjang lebar, dia menghela napas panjang dan kembali fokus mencari Blood Moon Flower. Dia pun ngajak rombongan lanjut jalan di sudut hutan. Kepala sekolah Cincong Academy memimpin murid-muridnya persis kayak pemandu tur di kebun binatang. Monster liar! Kalian semua tampil lumayan luar biasa. Ucapnya pakai nada khas orang tua yang maksa banget memuji. Tapi jelas, ada pesan terselubung. Mereka bakal jauh lebih hebat kalau beneran niat berjuang. Tatapannya berhenti pada Ling Xuan yang super dingin, seolah menilai levelnya jauh di atas murid lain. Kalian berdua murid andalanku, katanya sambil mengangguk. Sebelum mendadak, tubuh kepala sekolah itu kaku. Dia langsung membentak ke arah pepohonan, menyuruh siapapun yang sembunyi di sana keluar. Ye Chuan dan Nanan perlahan keluar dari balik bayangan. Coba perhatikan di sini. Ye Chuan kegirangan ketemu rombongan ini. Sementara jari Liu Jinglong justru menuding tajam menantang ke arah Ye Chuan, menuntut penjelasan soal apa yang dia lakukan di wilayah perbatasan. Ye Chuan santai menggaruk kepala dan ngejawab dia cuma numpang lewat. Tapi seorang siswi bongsor langsung mendengus sebal nyebut itu kebohongan. Menurutnya, Ye Chuan pasti masih bucin ke Ling Xuan, makanya nguntitin terus. Benar-benar sangat menyedihkan. Tatapan Ye Chuan sekilas beralih ke Ling Chuan. Di matanya, cewek ini cuma tukang caper tingkat dewa. Ling Xuan memanggil namanya tajam, menegaskan dunia mereka udah beda jauh, dan nyuruh cowok itu berhenti mengganggu. Aura ungu gelap berkedip menyelimuti tubuh Ye Chuan sementara tinjunya mengepal kuat. Dalam hati dia merasa situasi ini sungguh bikin kesal. Wajah Liu Jinglong berubah licik dengan seringai angkuh, bergumam sambil tertawa sinis. Mengaku sempat takut gagal menuntaskan urusan mereka berdua. Lalu dia langsung melepaskan seluruh kekuatannya. Aura ungu meledak gila-gilaan, dan di tangannya muncul sebuah katana bercahaya sangat memukau. Pengikut Liu Jinglong terperangah super kagum, berteriak kencang kalau itu adalah Yellow Rank Low Grade Spirit Weapon. Kepala sekolah Cincong Academy menatap bangga lonjakan kekuatan Liu Jinglong. Khas cowok yang sebenarnya salah banget menilai situasi ini. Cuma dalam beberapa hari, anak ini capai level 4th rank apprentice dan kuasai Yellow Rank Spirit Weapon. Sang kepala sekolah langsung termenung. Dia yakin Liu Jinglong ini jenius luar biasa. Kepercayaannya meroket tajam. Bahkan merasa muridnya pasti mampu bertarung seimbang melawan Six Rank Apprentice sekaligus. Ling Xuan maju selangkah, wajahnya makin beku. Bilang kalau dia udah nyuruh Ye Chuan pergi dari akademi. Kali ini jangan ngarep dia bakal bantu. Nanan di sebelahnya memerah. Nanya, apa Ye Chuan? Emang punya masalah sama mereka? Karakter utama kita nanya, kira-kira berapa harga Yellow Rank Low Grade Spirit Weapon kalau dijual? Otak Nanan sempat korslet sebentar sebelum menjawab gugup. Mungkin bakal laku beberapa ratus ribu koin. Kalian pasti mikir, kok sempat-sempatnya mikirin duit sekarang? Tubuh Liu Jinglong kaku. Teringat kenangan super memalukan saat panggungnya direbut Ye Chuan. Bikin dia cuma jadi pajangan figuran di momen kebangkitan. Akan kubuktikan pada kalian semua. Sambil berteriak histeris, dia melompat dan mengayunkan pedangnya dalam satu serangan fatal yang mustahil buat dihentikan. Ye Chuan cuma menguap santai lalu mengangkat pisau daging berkaratnya untuk menahan. Liu Jinglong mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Bunyi retakan keras membelah udara. Pisau biasa milik Ye Chuan dipaksa melampaui batas dan akhirnya hancur berkeping-keping. Wajah Liu Jinglong langsung berubah jadi seringai sombong. Setelah hari ini, kau takkan pernah sok jago lagi. Kepala sekolah cuma mengamati dari samping lewat tatapan sangat dingin. Nggak ada senjata biasa yang bisa menahan senjata roh sungguhan. Di kepalanya, pertarungan epik ini sudah mencapai titik akhir. Kalian pikir ini tamat? Belum. Ye Chuan santai menatap gagang pisau patah di tangannya. Dengan santai dia membuangnya ke tanah. Suara tenangnya sukses memecah ketegangan. Aku tak butuh pisau buat menumbangkanmu. Jangan bilang aku belum peringatkan ya. Balasnya dengan suara bergetar emosi. Hancurlah! Lewat teriakan putus asa terakhir, dia mengayunkan pedang bercahaya itu sekuat tenaga. Mata Ye Chuan seketika berkilat tajam. Pakai gerakan secepat kilat, dia bergeser santai menghindari tebasan super berbahaya dari senjata. Roh yang bersinar tersebut. Tangan kanannya meluncur cepat bagai piston, menghantam telak langsung di bagian perut Liu Jinglong. Kalian dan aku bakal melihat satu momen epik. Tubuh Liu Jinglong terlipat hancur kena pukulan telak, terpental melayang bebas di udara. Lalu menghantam tanah dengan gaya super memalukan. Temannya langsung panik berlari sambil berteriak memanggilnya. Jinglong meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat menahan sakit. Dengan gigi terkatup rapat,
Dia masih gengsi dan berbisik kalau dirinya baik-baik saja. Tapi lihat saja, wajah sepucat kertas dan badannya yang gemetar membuktikan sebaliknya. Kepala sekolah menatap tajam Ye Chuan. Ekspresinya gelap, penuh perhitungan. Saat melangkah maju, otaknya mulai memikirkan sebuah kemungkinan yang benar-benar gila. Mungkinkah pemuda biasa-biasa ini nyatanya sudah menyentuh rank 7? Ye Chuan dengan santai memungut spirit weapon lawannya. Wah, bentuknya lumayan keren. Di sisi lain, teman Jinglong terlihat seperti orang gila di hadapan kepala sekolah. Tidak mungkin bocah ini rank 7. Ling Xuan yang diakui jenius saja mentok di rank 6. Sang kepala sekolah cuma mengangguk pelan. Layaknya tetua sakti yang sudah terlalu kebal mendengar rengekan para muridnya. Ya, itu sangat masuk akal. Dia kemudian menjabarkan penjelasan super panjang soal sistem leveling. Dunia ini yang aneh. Profesi tempur butuh pengalaman nyata. Latihan gila-gilaan, pertarungan brutal, serta pengalaman di ambang batas bahaya. Awalnya lambat dan menyiksa. Tapi setelah melewati masa terberat itu, peningkatan mereka meroket tajam. Profesi kehidupan malah mendapat jalur mudah di awal. Alsemis meracik ramuan, Weaponsmith menempa baja, dan Ye Chuan, si jagal babi, cukup terus-terusan mengurus babi saja. Perhatikan bagian ini. Ling Xuan akhirnya paham. Kemenangan Ye Chuan bukan sekadar bakat, melainkan hasil grinding tiada henti yang membuat atribut dasarnya melesat jauh. Dia pun mulai kesal dan mempertanyakan apakah sistem seperti ini masih adil. Kepala sekolah lalu menambahkan, setiap Ye Chuan naik satu tingkat realm, jumlah babi yang harus dihabisi akan naik berlipat ganda. Begitu dia sukses mencapai Dengtang Realm, syarat jumlah babi untuk naik level selanjutnya bakal membengkak menjadi angka yang sangat tidak masuk akal. Angkanya pasti gila. Namun ketika seorang petarung sudah mahir di tahap awal, progres mereka untuk menguasai tahap-tahap berikutnya akan menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kesimpulannya, Ye Chuan saat ini murni mengandalkan realm tingginya untuk bisa menumbangkan Jinglong. Tapi dalam beberapa tahun ke depan, dia pasti tersingkir oleh para profesional tempur. Meskipun jalannya dianggap remeh dan tidak berharga, Ye Chuan tetap santai tak peduli. Dia berbalik pergi sambil melambaikan sebelah tangannya. Kalau urusan ini sudah beres, aku harus lanjut mengurus babi. Namun sebelum dia bisa pergi, Ling Xuan maju menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik luar biasa. Sebenarnya, buat apa kau melakukan ini? Semua gaya pamer ini cuma untuk menarik perhatianku kan? Gadis itu lalu dengan sombong mengumumkan sudah diterima di Tian Academy yang super bergengsi. Menurut Ling Xuan, level mereka sudah jauh berbeda. Ye Chuan membalasnya dengan tatapan kosong. Kalian lihat sendiri kan? Kesabaran Nanan hancur total. Dia maju menutupi Ye Chuan bagaikan tameng yang dipenuhi api amarah. Ye Chuan ini membantuku mencari Red Moon Flower. Bertemu kalian semua itu murni kesialan tingkat tinggi. Tangan Nanan berkacak pinggang. Dan tatapan tajamnya menyapu seluruh wajah rombongan murid akademi. Jadi skenario halu macam apa yang sedang kalian karang di otak kalian? Seorang siswi besar mencibir sinis. Menyindir kalau ternyata masih ada orang yang mau memungut sampah sisa Ling Xuan. Teman Jinglong pun ikut memanas-manasi. Dia mengejek Ye Chuan memang nol besar soal skill. Tapi ternyata sangat berbakat merayu perempuan. Matanya menatap mereka sinis dan mengejek Ye Chuan. Cepat sekali dapat gandengan baru. Bagaikan pasangan terhina yang sangat serasi satu sama lain. Emosi Nanan menembus batas. Dia langsung melepaskan satu pukulan telak penghancur yang memicu gelombang energi. Efek ledakannya bukan sekadar menghantam dua mulut besar itu, tapi menyapu bersih seluruh murid akademi, termasuk Ling Xuan dan kepala sekolah yang cenggok kebingungan. Sang kepala sekolah terhuyung ke belakang. Jejak merah tercetak jelas di pipinya. Kenapa aku ikut kena tampar? Sementara Nanan berdiri kokoh di samping Ye Chuan dengan tinju mengepal. Ling Xuan menyentuh pipinya yang panas membara. Matanya terbelalak tidak percaya. Amarahnya langsung meledak ke ubun-ubun. Aura biru sedingin es dari Snow Soul Sword Immortal langsung menyelimuti tubuhnya. Dia menghunus pedangnya dan membentak beraninya Nanan menampar wajahnya. Apa dia mau cari masalah? Saat pedang Ling Xuan siap menebas, Nanan tidak mundur selangkah pun. Dia malah santai mengeluarkan amulet pelindung keluarganya. Kemunculan amulet itu otomatis memberi efek freeze, menghentikan setiap pergerakan. Ini bukan sekadar perkelahian bocah lagi. Ini sudah masuk tahap blunder fatal yang bisa menghanguskan masa depan. Kepala sekolah buru-buru melompat meraih tangan Ling Xuan, memaksanya menurunkan pedang itu. Dan ini dia kejutannya teman-teman. Dengan sangat panik, kepala sekolah menjelaskan pada Ling Xuan bahwa gadis di depan mereka ini ternyata nona muda dari keluarga Xia BH yang super berpengaruh.
sini kumpul. Kalian wajib lihat momen saat si kepala sekolah mendadak ramah dan mulai mengemis. Dia berbalik menatap Nanan dengan wajah super memelas. Bertanya kenapa sosok penting sepertinya sudi mampir ke tempat kecil ini. Tapi, Nanan, dia sama sekali ogah basa-basi. Dengan satu kibasan tangan, Nanan memotong pertanyaannya. Dia bilang terserah padanya, mau pergi kemana saja. Dan boom! Gadis ini langsung mencecar si kepala sekolah soal kelakuan muridnya yang minus. Sang kepala sekolah cuma bisa menunduk pasrah. Dia mengakui semua kesalahannya dan berjanji pasti akan menghukum berat murid-muridnya saat kembali ke akademi nanti. Tapi tunggu, Nanan belum selesai. Telunjuknya lurus, menunjuk Ling Xuan. Dia menuntut Ling Xuan minta maaf pada Ye Chuan detik itu juga. Wajah Ling Xuan langsung pucat pasi. Pikirannya hancur berkeping-keping. Gadis yang dianggap remeh ini ternyata putri dari Xia Baihai yang super legendaris. Logikanya tidak sampai. Bagaimana bisa? VIP sepertinya malah asyik nongkrong bareng cowok biasa seperti Ye Chuan. Sekarang, perhatikan baik-baik. Si kepala sekolah yang ketakutan setengah mati langsung memaksa Ling Xuan untuk segera minta maaf. Terpojok, kalah, dan hancur harga dirinya. Ling Xuan menggertakkan gigi, membisikkan kata maaf pada Ye Chuan. Padahal di dalam hatinya, dendam kesumat sedang mendidih hebat. Dia bersumpah, keluarga Xia Beihai bakal membayar mahal semua penghinaan ini. Puas dengan tontonan gratisnya, Ye Chuan melirik Nanan dan bilang santai, "Ayo, kita cabut sekarang." Baru saja mau balik badan, Liu Jinglong yang masih tepar di tanah berteriak menyuruh mereka berhenti. Dia ngotot minta spirit weapon miliknya dikembalikan saat itu juga. Ye Chuan nyengir ngeledek dengan pedang curian di punggungnya. "Ambil saja kalau bisa," katanya, sambil menantang rematch kapan saja. Biar makin epik, Nanan menjulurkan lidahnya ke arah cowok itu. Benar-benar bikin emosi naik level. Liu Jinglong cuma bisa memegangi dadanya, menahan amarah luar biasa yang tertahan. Ye Chuan berjalan santai sementara teriakan ancaman Liu menggema di belakang. Akhirnya, mereka bisa fokus ke misi utama. Suara langkah mereka di atas bebatuan memecah keheningan. Kontras banget dengan drama barusan. Nanan kembali mengecek petanya. Matanya menatap tajam ke arah tebing yang terlihat cukup mencekam. Ada mulut gua dengan cahaya merah misterius yang memancar keluar. Itulah tujuan akhir mereka. Suara notifikasi sistem menggema. Senjata baru ditetapkan. Spirit Sword kini resmi menjadi pisau pemburu babi eksklusif. Efek unik God Hunter Edge aktif. Bonus kualitas senjata superior telah terbuka. Tambahan 2 poin atribut setiap babi tumbang. Ye Chuan langsung melirik pedang andalannya. Pedang lebih OP. Berarti stat yang didapat bakal makin gila setiap tebasan. Jujur saja, kalian pasti ikut kaget bareng Ye Chuan saat lihat Nanan mengeluarkan 2 bola bercahaya. Dari balik dadanya, ternyata ada slot inventory rahasia di situ. Wajah Nanan sedikit memerah saat memegang benda itu. Ini namanya Thunder Fireball. Jelasnya bangga. Ledakannya bisa bikin Ascension Realm Expert sekalipun babak belur parah. Benda ini mutlak jadi penyelamat hidup saat Crimson Moon Serpent muncul. Ye Chuan tersenyum kagum. Keren banget. Biar aku yang manjat dan cek kondisi di atas. Dengan satu lompatan ringan, dia mendarat mulus di bibir tebing. Dan wah, pemandangan di depannya benar-benar luar biasa indah. Hamparan bunga Crimson Moon berdenyut pelan, memantulkan cahaya merah yang mistis ke seluruh dinding gua. Dari ujung jurang, Nanan bersorak girang kegirangan. Suara teriakannya bergema mantap, menembus tebing ngara yang sunyi. Ini bukan cuma bunga Crimson Moon biasa loh. Ini Crimson Crystal Twin Flowers langka. Hoki banget. Sayangnya, kegembiraan itu cuma sebentar. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan pekat di belakangnya, muncul sebuah kepala bersisik raksasa. Ye Chuan membeku. Keringat dingin mengucur melihat monster sebesar itu. Bos utamanya muncul, Sang Crimson Moon, Great Python. Namun berkat efek kocak dari profesi pemburu babinya yang unik ini, kepala ular seram itu justru terlihat seperti kepala babi iblis raksasa di matanya. Benar-benar absurd. Tanpa pikir panjang, dia merampas bunganya dan langsung terjun bebas dari tebing demi menyelamatkan diri. Sampai sini dulu ya. Kira-kira dengan lari terbirit-birit begitu, apa dia bisa selamat dari kejaran monster raksasa ini? Mari kita mulai ketegangannya. Nanan berteriak awas dan langsung melempar Thunder Fireball sekuat tenaga. Bola kecil itu melesat cepat ke wajah Piton, menciptakan ledakan api yang luar biasa besar. Gelombang kejut super kuat menghempaskan Ye Chuan ke tanah. Nanan bergegas panik melihat ledakan dahsyat tersebut. Kepala raksasa itu mengepulkan asap hitam. Ye Chuan cuma bergumam pelan sambil mengemasi isi tasnya. Tapi tunggu, kelegaan mereka hancur saat raungan super keras tiba-tiba mengguncang seluruh area. Mereka menoleh, dan shock berat monster Great Python itu sama sekali belum tumbang.
Kepalanya beregenerasi dengan gila-gila. Semuanya menyatu kembali, tepat di depan mata mereka. Nanan sampai mematung. Monster ini bertahan dari serangan epik tadi. Jelas banget, kekuatannya ada di puncak rank 9. Ye Chuan menatap Nanan, menanyakan senjata cadangan. Tapi Nanan panik dan membalas ayahnya cuma membekali 2. Piton raksasa itu menjulang marah dengan mata menyala. Tapi Ye Chuan sama sekali tidak gentar dan mundur. Dia langsung mengeluarkan jurus andalannya. Mengaktifkan Shadow Butcher, aura mengerikan meledak keluar, mengirimkan mimpi buruk langsung ke pikiran monster itu hingga membeku ketakutan. Berpikir sangat cerdas, Ye Chuan langsung menarik Nanan dan melompat cepat ke ujung tebing yang aman. Dia mengomel, kenapa tidak kabur saja? Pipi Nanan malah merona tersipu dan menjawab sedang menunggunya. Nanan mengira dia berkorban demi bunga itu. Tapi Ye Chuan dengan santai membalas, bunganya untuk ibunya. Hancur sudah semua fantasi romantis Nanan seketika. Wajahnya langsung cemberut. Perhatikan baik-baik, karena si monster piton kembali menatap tajam dengan mata merah yang menyala, lewat raungan ganas yang menggetarkan jiwa. Raksasa itu menerjang dengan rahang terbuka lebar siap menelan. Ye Chuan panik menarik Nanan lari, tapi terlambat. Ye Chuan menggerutu dalam hati, situasi ini benar-benar super merepotkan. Apalagi harus sambil melindungi orang lain. Dalam sepersekian detik, dia mendorong Nanan sampai aman. Tapi rahang piton itu telanjur menjepit tubuhnya saat Nanan bangkit. Nanan langsung menjerit histeris, memanggil nama Ye Chuan. Gadis itu mematung ngeri saat rahang raksasa kembali terbuka dari atas. Bersiap untuk menelannya, utuh-utuh juga. Tapi sedetik sebelum menerkam, kejutan terjadi. Cahaya merah yang sangat terang meledak dari tenggorokan piton. Ujung pedang tajam tiba-tiba menembus keluar, membuat monster itu melolong. Tubuhnya bergetar hebat karena terkoyak dari dalam. Boom! Raksasa itu akhirnya hancur berkeping-keping dengan sangat brutal. Kalian pasti setuju ini gila. Ye Chuan muncul dari dalam sana, menebas jalan keluarnya sendiri dengan epic. Berdiri super tenang di tengah sisa kekacauan, Ye Chuan menoleh santai lalu bertanya, tadi kamu memanggilku ya? Saking leganya, Nanan langsung berlari dan memeluknya sangat erat. Sangat bersyukur pemuda itu selamat. Tapi sedetik kemudian dia mundur karena mual. Mengeluh baunya sangat parah. Hampir saja jadi kotoran monster. Pas banget. Notifikasi sistem muncul. Special Pick Eliminated. Experience bertambah 80%. Level naik jadi rank 8 Apprentice. Dapat bonus Peach Nemesis 1% damage plus 0,2 atribut poin gratis. Karena quest sudah selesai total, Ye Chuan mengajak Nanan berkemas. Saatnya mereka segera pulang ke kota. Mereka berdua akhirnya tiba di gerbang utama kota Qing. Disambut sekelompok orang yang sudah menunggu sangat cemas. Seorang pria dewasa berjubah tradisional langsung mendekat. Wajahnya terlihat sangat lega bercampur panik. Dia mengomel karena nona mudanya pulang telat dan bikin jantungan. Tapi Nanan malah tersenyum super lebar. Gadis itu mengangkat Crystal Twin Flower yang bercahaya terang. Bangga memamerkannya seperti sebuah piala kemenangan epik. Ibunya pasti girang banget. Sayangnya, pelayan keluarga itu malah mulai menceramahinya lagi. Dia bilang dunia luar itu bahaya, tapi Nanan memotong tegas. Dia ingin memetiknya sendiri demi ibu. Nanan meyakinkan mereka baik-baik saja. Menunjuk Ye Chuan dan merasa aman selama pemuda itu yang menjaganya. Pelayan itu akhirnya melirik pemuda kotor di sebelah Nanan, kebingungan, dan bertanya siapa sebenarnya dia. Nadanya terdengar curiga banget. Tanpa berkedip, Ye Chuan santai menjawab kalau dia cuma seorang pick butcher. Pick butcher? Dia tak habis pikir. Kenapa putri keluarga Xia mau menyerahkan nyawanya pada pemuda sesederhana ini yang bukan petarung? Namun, tatapannya langsung berubah saat menyadari ketenangan Ye Chuan, serta sisa-sisa pertarungan epik yang masih menempel di bajunya. Kalian pasti sepakat denganku. Pelayan itu mulai sadar pemuda misterius ini tak bisa diremehkan. Sama sekali. Tuan muda, kehebatanmu itu sungguh luar biasa untuk anak seusiamu. Pelayan itu mencoba merayunya dengan menyodorkan cincin emas mahal. Terimalah Family Gold seharga Rp200.000 ini sebagai ucapan terima kasih. Tapi coba perhatikan teman-teman. Ye Chuan justru menolak mentah-mentah tawaran emas itu dengan tatapan tanpa gentar. Aku cuma butuh pisau jagal babi. Sang pelayan langsung melongo, mengira kewarasan pemuda ini terganggu. Pisau jagal. Dari semua barang mewah, dia malah minta itu. Pelayan tersebut yakin Ye Chuan sedikit korslet. Namun, Nanan segera memecah kecanggungan suasana itu. Aku sudah berjanji, jadi top weapon refiner di Xingqing. Akan membuatkan senjata spiritual khusus untukmu. Saya mengerti, Nona. Akan saya urus cepatnya. Sebaiknya Anda pulang. Ayah Anda sudah sangat menanti. Wajah Nanan memerah, layaknya anak kecil
yang ketahuan mencuri permen. Ia melirik Ye Chuan sebelum melangkah pergi. Aku pasti akan menemuimu lagi. Begitu dia pergi, tatapan sang pelayan berubah tajam menilai niat Ye Chuan. Kau memang teman sekelas nona kami, dan kau telah menyelamatkannya. Kami akan mengabulkan permintaan anehmu. Tapi ingat satu hal, jangan pernah dekati nona kami. Konsekuensinya akan sangat fatal. Dalam hati, Ye Chuan hanya bisa bergumam. Omong kosong apa ini? Buatnya, nona mereka itu setara dengan kepala babi. Santai saja, aku sama sekali tidak berminat padanya. Aku cuma menginginkan senjata spiritual yang paling hebat. Pelayan itu mendesah super lega. Bagus, Master Tashin. Pembuat senjata terhebat Xingqing adalah kenalan keluarga Xia. Akan kusampaikan permintaan aneh ini. Kau bisa langsung menemuinya besok pagi. Pelayan itu pun segera pergi. Di lokasi tewasnya ular raksasa, sesuatu mendadak merayap perlahan dari dalam bayangan gelap. Suara tajam mendadak memecah keheningan. Beraninya menghabisi peliharaanku dan merampas Lingji milikku. Kalian bisa rasakan ancamannya kan? Auranya meledak penuh kemarahan. Manusia, aku akan memburu aromamu. Sementara itu di kota, Ye Chuan berjalan santai seolah tidak habis terjadi pertempuran gila sama sekali. Dia mendorong pintu toko material monster dan menaruh hasil panennya di meja. Halo, mau jual barang? Pemilik toko melongo melihatnya dari atas sampai bawah. Serius? Badan kurus begini bisa tumbangkan Silverhorn Rhina serut? Kami membelinya seharga 10.000 yuan. Ayah, biasanya mendapat 100 yuan tiap memotong babi. Berarti, tanduk ini bernilai setara 100 babi. Fokus Ye Chuan mendadak teralihkan oleh sebuah benda mengkilat di rak. Dia menunjuk dan bertanya, apakah uang 10.000 yuan cukup? Sang pemilik toko merespons dengan senyum genit. Selera yang bagus adik manis. Ini Golden Scales, armor dari C, 6 Shark Cloud Fire Snake. Pertahanannya kuat, super hangat, dan tahan cuaca ekstrem. Sayangnya harganya 150.000 yuan. Oh! Ye Chuan langsung melempar pedang curiannya ke meja. Bagaimana kalau kita barter saja dengan senjata ini? Mata si penjual sontak melotot. Senjata spiritual kelas kuning tingkat rendah. Dia langsung memakaikan zirah itu ke Ye Chuan. Tentu saja boleh. Armor ini seperti memang diciptakan untukmu. Padahal dalam hatinya, wanita itu bersorak girang bak menang lotre. Punya harta mewah. Kalian pasti sepakat kan? Wanita ini langsung mengiranya petarung profesional elit. Kalau berhasil memikatnya, hidupku bakal terjamin selamanya. Dia mendadak nempel manja, seolah mereka sudah resmi pacaran. Normalnya ada admin 10.000 yuan. Tapi karena kau tampan, aku gratiskan saja. Suatu hari nanti, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Omong-omong, apa profesi utamamu? Ye Chuan menjawab jujur. Aku ini cuma tukang jagal babi. Penjual itu sontak cenggo tertipu. Singkat cerita, pemuda kita tiba di rumahnya. Tukang potong babi? Bagaimana bisa dia merampas pedang spiritual putramu? Sebelum ayahnya bisa menjernihkan situasi, anak lu dengan sigap menunjuk Ye Chuan, seolah baru saja menangkap buronan besar. Ayah, dialah pelakunya. Wajah lu memerah dan langsung meledak marah. Teman lama, kenapa kau masih saja sebodoh ini? Mendidik anak sendiri saja tidak becus? Sekarang malah menjarah barang orang lain. Jangan mencoba pura-pura buta. Aku sudah mengonfirmasi semuanya dengan kepala sekolah Xiaoming. Dan hari ini, aku datang menuntut balas. Atmosfer ruangan mendadak tegang. Seluruh pandangan langsung menusuk tajam ke Ye Chuan. Ye Chi menatap putranya penuh cemas. Ye Chuan, sebenarnya apa yang terjadi? Ye Chuan menatap mereka dan membalas santai. Anakmu berniat melenyapkanku. Aku cuma menyita pisaunya agar bisa lari darinya. Kalian pasti puas mendengarnya kan? Si bocah lu langsung membalasnya dengan sangat kasar. Sini kumpul, kita akan melihat momen paling menegangkan. Ling mencoba sok dewasa dan berkata, ia hanya ingin latihan biasa. Dia menuntut senjatanya kembali. Tapi Ye Chuan menolak tunduk begitu saja. Ye Chuan menyeringai tajam. Terlambat, senjata itu sudah laku. Semua orang di sana langsung syok berat. Ling dan putranya berteriak kaget. Wajah Ling langsung berubah garang. Seolah siap menghabisi siapa saja. Dia menatap Yuyan dengan geram. Karena pedangnya lenyap, Yan harus ganti rugi sebesar 1 juta rupiah. Ayah Ye Chuan mencoba menenangkan keadaan. Nominal 1 juta itu tidak masuk akal. Harga spirit weapon paling mahal cuma 200.000. Tapi Ling masa bodoh. Dengan perdebatan harga itu, pria itu meledakkan aura ungu yang mengerikan. Seluruh ruangan terasa berat dan menekan dari segala arah. Ini jelas sebuah perintah mutlak. Yiki yang ketakutan seketika menyerah. Dengan suara gemetar, dia setuju membayar, tapi jujur, tidak punya uang sebanyak itu. Mereka butuh waktu tambahan. Ling memberi waktu 2 minggu beserta ancaman keras. Jika gagal,
Dia sendiri yang akan menghajar Ye Chuan tanpa ampun. Perhatikan bagian ini saat pergi. Liu Jinglong memberikan senyuman angkuh yang menjijikkan. Wajahnya benar-benar minta ditonjok. Setibanya di rumah, suasana dipenuhi dengan rasa putus asa. Ibu Ye Chuan hampir menangis dan bingung, bertanya pada suaminya apa jalan keluar mereka. Dia bahkan menyuruh suaminya membuang gengsi dan memohon ampun pada Ling, si teman masa kecil. Yiki tampak sangat frustrasi. Dia sudah mencoba memberikan daging babi untuk berdamai. Tapi hutang 1 juta itu membuatnya sangat pusing. Disinilah Ye Chuan angkat bicara. Dia menyuruh orang tuanya tenang dan berjanji akan mengurus kekacauan ini sendirian. Mengejutkannya, sang ayah justru sangat tenang. Dia tidak marah dan menatap putranya cukup lama. Alih-alih mengamuk, dia malah bersikap lembut. Dia sama sekali tidak menyalahkan Ye Chuan dan memintanya berhenti memikul beban berat itu sendirian. Lain kali, Ye Chuan harus jujur dan tidak boleh menyembunyikan apapun. Kata-kata itu sangat menusuk hati Ye Chuan. Tersentuh oleh sang ayah, dia bertekad untuk segera membuat spirit weapon baru. Saat dia bertambah kuat nanti, Ling tidak akan bisa mengancam keluarga mereka lagi. Saat suasana mulai tenang, ibunya menatap curiga. Dia mendesak Ye Chuan, bertanya apakah masih ada rahasia yang disembunyikan. Ibunya membahas kelangkaan Crystal Twin Flower. Bagaimana mungkin anak seorang penjagal babi biasa bisa mendapatkan barang super langka itu? Merasa terpojok, Ye Chuan sadar tidak bisa berbohong lagi. Sambil menunduk, dia pelan-pelan mengaku bahwa ada yang aneh dengan dirinya. Orang tuanya terdiam bingung. Sang ibu kaget dan langsung melompat pada kesimpulan yang keliru. Kalian pasti sependapat denganku kan? Ibunya malah panik dan menebak Ye Chuan tidak tertarik pada perempuan. Ye Chuan cuma bisa menatap ibunya dengan wajah super datar dan sangat kesal. Ibunya mencoba suportif sambil memegang pipi putranya. Dia berkata, tidak masalah. Jika Ye Chuan menyukai laki-laki, dia tetap menerimanya. Sang ibu bahkan menyemangatinya untuk mencari kebahagiaan sendiri. Ayahnya pun ikut setuju dengan canggung. Ye Chuan benar-benar pusing menghadapi mereka. Karena frustrasi, dia menegaskan bahwa dia tidak menyukai laki-laki ataupun perempuan. Kenyataannya jauh lebih aneh. Dia punya kondisi mental unik, di mana semua makhluk hidup terlihat seperti babi. Visualnya langsung berubah drastis. Di matanya, kedua orang tuanya tampak seperti 2 babi raksasa yang sedang kebingungan. Tiba-tiba ayahnya menepuk pundak Ye Chuan. Matanya melebar-lebar seolah mendapat pencerahan epik. Dengan semangat membara, ayahnya menyimpulkan kalau semua orang terlihat seperti babi dan kelasnya adalah penjagal babi. Berarti Ye Chuan bisa menebas makhluk apapun layaknya memotong babi biasa. Ye Chuan mengangguk kecil, membenarkan logika tersebut. Ibunya langsung syok berat. Tapi detik berikutnya, matanya berbinar cerah. Dia bertanya, apakah kelas penjagal babi putra mereka ini sebenarnya adalah kelas petarung sejati? Ayahnya membusungkan dada dengan sangat bangga. Tepat sekali. Sikap ayahnya langsung berubah serius dan menyuruh Ye Chuan untuk segera mengikutinya sekarang juga. Sang ayah memutuskan ini saat yang tepat untuk mewariskan jurus pamungkasnya. Di bawah terang bulan malam itu, ayah dan anak ini berjalan mendaki jalur pegunungan. Ayahnya menjelaskan bahwa setelah bertahun-tahun memotong babi, dia menciptakan jurus pedang uniknya sendiri, yaitu seni pisau penjagal babi. Dia siap mewariskan teknik itu agar Ye Chuan punya kekuatan mutlak untuk melindungi diri dari segala bahaya. Ye Chuan masih kebingungan. Dia bertanya kenapa ayahnya bersikap baik walau dia baru saja membuat keluarga mereka terjerat hutang 1 juta. Sang ayah berbalik menatapnya. 1 juta memang besar, tapi nyawa putranya jauh lebih penting. Percayalah, kalian wajib menantikan aksi mereka selanjutnya. Semua ini bermula sangat sederhana. Percayalah padaku. Kekuatan mutlak selalu lahir dari kesederhanaan, termasuk teknik memotong babi. Sambil memegang cleaver andalannya, Yiki menyuruh Ye Chuan untuk fokus penuh. Dia cuma akan mendemonstrasikan 3 jurus saja. Mendadak, aura ungu luar biasa pekat menyelimuti udara malam pegunungan. Cleaver itu berputar bagaikan pedang hantu saat ia mengangkatnya. Kemudian, dengan teriakan buas, satu tebasan fatal meluncur turun, menghancurkan segalanya. Dampaknya murni merobek realitas. Tanah langsung terbelah, menampilkan siluet bulan dan hamparan bintang kosmik yang tersembunyi di balik dimensi. Ye Chuan mematung di tempat. Matanya melotot tajam. Benar-benar syok berat. Ayah yang selama ini dikira cuma tukang daging biasa, barusan pamer kekuatan dewa yang sangat mustahil. Udara bahkan masih bergetar hebat saat sang ayah melirik putranya yang masih ngeblank. Dengan tenang, ia menyebutkan nama jurus gila barusan. Teknik pertama, Falling Star. Belum selesai Ye Chuan mencerna, Yiki sudah mengumumkan jurus kedua,
Pria tua itu melesat ke udara membawa Cleavernya. Mata pisaunya memancarkan kilau sayan buas. Tubuhnya berputar super mulus, tapi dipenuhi tenaga monster. Satu tebasan energi horizontal super raksasa meledak keluar. Begitu epik, sampai kelihatannya sukses membelah bulan di tengah ruang kosmik. Ye Chuan lagi-lagi cuma melongo, seperti orang bodoh. Dia 100% tidak percaya matanya. Ayahnya mendarat mulus dan bersikap super santai. Katanya itu cuma ilusi optik, sekadar trik manipulasi ruang dan juga pembiasan cahaya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Pria tua itu tersenyum tipis, menandakan pertunjukannya masih belum selesai. Tersisa satu gerakan terakhir. Tapi anehnya, kali ini ia sama sekali tidak mengangkat senjatanya. Dia malah memusatkan aura merah buas di tinjunya. Dengan raungan dahsyat, ia menghantamkan pukulan ke bawah dan menyebut nama jurus terakhir, Bowing Sunday. Pukulan itu menghantam layaknya palu dari langit dan ledakan. Cahaya emas setelahnya luar biasa silau. Ye Chuan sampai harus menutupi wajahnya agar matanya tidak menjadi buta. Telinganya berdenging parah, jantungnya berdebar. Sementara otaknya terus mengulang pertanyaan yang sama. Sebenarnya babi jenis apa yang butuh jurus sedahsyat ini cuma buat disembelih? Saat ditanya, ayahnya santai menyuruhnya jangan bawel soal hal sepele. Pria tua itu yakin banget suatu hari nanti, semua jurus ini pasti bakal sangat berguna. Kemudian pria tua itu bertanya, di mana letak pisau potong babi kepunyaan Ye Chuan? Dengan terpaksa, Ye Chuan mengaku kalau pisaunya hancur saat dia bertarung mati-matian melawan Liu Jinglong. Tanpa banyak basa-basi, ayahnya menyodorkan cleaver andalannya kepada Ye Chuan. Dia menyuruh putranya untuk berlatih menggunakan senjata berat tersebut sementara waktu. Begitu Ye Chuan menangkapnya, dia nyaris menjatuhkannya ke tanah. Beratnya benar-benar tidak ngotak, jauh melampaui imajinasinya soal pedang. Butuh seluruh kekuatannya, cuma buat memegang posisinya tetap stabil. Lengannya langsung bergetar hebat. Saat ayahnya berjalan pergi, otak Ye Chuan langsung dipenuhi satu pertanyaan. Kita semua pasti mikir hal yang sama kan? Bagaimana bisa? Pria tua itu memakai pisau monster ini bertahun-tahun tanpa beban. Kini ditinggal sendirian di puncak gunung yang sangat berangin. Ye Chuan menarik napas dalam dan langsung memulai latihannya. Dia menggenggam pisaunya, mengerahkan sisa tenaga terakhirnya hanya untuk bisa mengangkatnya. Lalu mencoba meniru teknik pertama, Falling Star. Saking beratnya, keseimbangannya langsung hancur dan dia pun jatuh tersungkur. Di kejauhan, sang ayah melipat tangan dan diam-diam memperhatikan. Suatu hari nanti, saat bocah bodohnya itu sukses menembus Fang Huang Realm yang sangat legendaris. 3 jurus simple Peak Butcher ini bakal punya daya hancur mutlak untuk membantai dewa. Ye Chuan nekat berlatih semalaman suntuk di puncak sunyi itu. Lengannya terasa perih terbakar setiap kali dia mencoba mengayunkan cleaver raksasa tersebut tanpa henti. Setiap tebasan selalu diiringi teriakan buas. Keringat membanjiri wajahnya sampai tubuhnya bergetar karena kelelahan parah. Saat fajar menyingsing, dia bahkan nyaris tumbang. Tapi ekspresi cemas ayahnya dan ancaman mematikan di luar sana terus menghantui. Dia sama sekali pantang menyerah. Sambil menggertakkan giginya, dia memaksa tubuhnya bangkit sambil terus mencengkeram cleaver itu. Dengan satu raungan putus asa terakhir, ia meneriakkan jurus andalannya, Falling Star, dan boom, sesuatu mulai berubah. Aura dahsyat meledak dari tubuhnya menciptakan gelombang api menyala. Tanah terbelah, bebatuan langsung hancur. Efek kejutnya menyapu sangat luas, membuat sekawanan burung di area puncak gunung terbang ketakutan karena panik total. Terengah-engah kehabisan napas, Ye Chuan berdiri di tengah redupnya cahaya biru. Dia akhirnya berhasil! Senyum puas terbentuk di bibirnya saat melihat tebing gunung yang hancur karena serangannya. Dan disinilah kita meninggalkannya. Notifikasi sistem akhirnya muncul mengonfirmasi insting mutlaknya. Gila banget kan? Sini kumpul. Dia sukses tembus rank apprentice tingkat 9. Seluruh status utamanya melesat gila ke angka 55. Skill Blood Shadow miliknya juga resmi level up. Dan yang paling epic, dia akhirnya menguasai jurus mematikan milik ayahnya, Sang Falling Star. Daya hancurnya emang gila, tapi menguras stamina bisa-bisan. Fix, ini cuma buat kartu as darurat. Matanya yang lelah mendadak berbinar terang. Hari ini akhirnya tiba. Waktunya menemui Master Tishan dan menjemput senjata barunya. Dia langsung melesat membelah kota. Sampai tiba di depan sebuah bangunan tua megah bernama Iron Heart Foundry. Di depan gerbang, dia menarik napas dalam, siap menemui sang legenda. Di dalam, pria berotot besar dengan janggut liar sedang sibuk menghantam logam berpijar. Asli, di mata Ye Chuan, sosok master ini malah mirip babi hutan raksasa. Sang pandai besi mendongak, lalu bergumam pelan. Memastikan identitas si bocah yang datang,
dan Ye Chuan cuma mengangguk santai. Dia bilang pengurus keluarga Xia udah menemuinya, jadi dia ngebut kerja semalaman demi pesanan ini. Tapi tatapannya terus menancap pada Ye Chuan dengan raut super curiga. Dia dengar rumor kalau bocah di depannya ini cuma tukang daging biasa. Ngapain keluarga Xia yang sekuat itu rela bayar mahal cuma buat bikinin dia sebilah pisau? Satu-satunya tebakan yang masuk akal, Ye Chuan pasti habis menyelamatkan nona muda keluarga mereka. Sambil ngoceh, dia membuka kotak kayu, mengilap. Ada sebilah pisau hitam pekat terbaring di sana. Coba perhatikan baik-baik. Detailnya mematikan. Pas dia mau ambil, sang master langsung menahannya. Dia memberi peringatan keras. Jangan sembarangan. Suaranya berat, penuh kebanggaan. Pisau ini ditempa dari besi dingin berumur 1000 tahun, menjadi senjata high grade yellow rank. Ye Chuan menatap tajam bilah itu, jantungnya berdebar kencang. Sang master ngasih peringatan terakhir dengan nada berat. Ini bukan senjata biasa. Senjata ini bakal milih tuannya sendiri. Kalau Ye Chuan terlalu lemah, ngangkat aja dia pasti nggak bakal sanggup. Tapi santai aja. Ye Chuan sama sekali nggak kelihatan ragu. Dia selipkan tangan, menggenggam gagangnya, dan tarik. Tishan sampai melongo. Ye Chuan ngangkat pisau itu segampang kapas. Tatapannya fokus penuh. Dalam hati, dia mulai bandingin barang ini sama golok raksasa milik ayahnya. Mainan baru ini kerasa ringan, bahkan lumayan elegan. Jauh banget dari alat berat kusam yang sering dia lihat di rumah. Ye Chuan menahan bilah itu tetap stabil, lalu menoleh canggung nanya, nama senjata ini sebenarnya apa? Tishan terus terang kalau pisau itu belum dinamai. Sekarang bilah tersebut mutlak milik Ye Chuan sepenuhnya. Jadi, hak buat ngasih nama ada di tangan si pemilik baru. Ye Chuan lumayan takjub sama kemewahan ini. Dia mikir bentar, sebelum akhirnya ngambil keputusan yang mantap. Dengan wajah sok serius tanpa dosa, dia menamai pisau barunya ini sebagai sang Dragon Slaying Knife. Sumpah, kalian pasti ngakak. Tishan kaget parah, sampai nyaris menyemburkan minumannya. Batuk-batuk, nggak percaya. Dalam hati dia ngomel, namanya lebay banget. Tapi ya sudahlah, cuma bisa menghela napas pasrah. Ye Chuan sih ngerasa biasa aja. Dia menyelipkan pedang itu di pinggang. Otaknya udah mikirin rencana selanjutnya. Waktu terus berjalan, nggak boleh santai. Dia butuh cuan buat bayar utang keluarga. Solusi tercepat, balik keluar kota, berburu monster, lalu naik rank. Kalau bisa, tembus level berikutnya, dia mungkin akhirnya kuat buat ngadepin Liu Jinglong langsung. Waktu jalan di keramaian, dia dengar obrolan ngeri. Dua cowok babak belur lagi ngeluh betapa berbahayanya area sekitar. Satunya bilang, kalau gerombolan monster aneh, tiba-tiba menyerang manusia secara membabi buta pas ketemu. Seolah seisi dunia mendadak berubah jadi gila. Temannya mengangguk panik. Bersumpah dia barusan dikejar 10 ekor armor bull. Padahal mereka biasanya monster jinak. Normalnya orang bakal merinding dengar ginian. Tapi Ye Chuan beda dari yang lain. Matanya malah berkilat ungu dengan senyum tipis di bibir. Buat dia, ini berita paling indah hari ini. Kalian paham kan? Makin banyak monster beringas, makin epik sesi uji coba kekuatannya. Ayo kita mulai ceritanya. Ye Chuan baru saja keluar tembok kota. Tapi sensasi dingin di tengkuknya membuktikan dia sedang diikuti. Bukan cuma satu, melainkan 3 orang sekaligus. Mereka sok hebat bersembunyi keluar masuk di balik rimbunnya pepohonan sana. Tapi tenang, spirit atribut milik Ye Chuan sudah menyentuh 50. Angka gila yang bahkan petinggi Hall Ascension pun tidak punya. Jadi trik murahan mereka jelas tidak akan mempan padanya. Sejak awal, dia sudah tahu posisi mereka. Tapi memilih pura-pura polos. Dia terus berjalan santai. Jelas sekali musuh ingin memancingnya agar menjauh dari area aman. Gerbang kota. Saat dia masuk ke bagian hutan yang paling sunyi, sebuah pisau lempar tipis melesat cepat. Benda itu memotong beberapa helai rambutnya, lalu menancap kuat di tanah. 3 sosok akhirnya keluar dari semak belukar. Mereka berjalan sangat percaya diri, layaknya serigala yang berhasil mengepung mangsanya. Semuanya adalah petarung rank apprentice level 6. Si rambut keriting menyeringai lebar sambil terus mengayunkan pisau tajam di tangannya. Preman itu mengejek Ye Chuan karena kebetulan berhasil menghindari serangan diam-diam tadi. Si pendek gendut juga ikut campur dengan mulut besarnya. Dia mengejek kalau ucapan Liu Ting benar, bahwa anak ini benar-benar nekat keluar kota sendirian dan meninggalkan keluarganya begitu saja. Seperti tumpukan sampah. Preman cepat memutar lehernya sampai terdengar bunyi berderak keras. Dia mengejek Ye Chuan sangat licin. Lalu pamer kalau mereka rela berkemah 10 hari penuh di gerbang kota cuma demi menangkapnya. Perintah Liu Ting mutlak. Begitu Ye Chuan keluar, mereka harus menyeretnya kembali layaknya tawanan. Namun Ye Chuan tetap tenang. Perhatikan baik-baik momen ini. Dia memasukkan tangan ke dalam tas,
menggenggam erat gagang pisaunya, lalu menariknya keluar perlahan. Tepat saat itu, suara sistem berdering di kepalanya. Weapon equipped to butchers. Godblade aktif seketik. Setiap target yang dikalahkan senjata ini memberi 0,3 free attribute points. Mata Ye Chuan membelalak lebar. Dia sungguh terkejut hanya dengan memakai senjata itu saja. Bonus atribut yang bakal didapatkannya langsung melompat jadi 3 kali lipat dari biasanya. Senjata luar biasa memang bisa mengubah alur pertarungan. Tatapannya kembali fokus pada ketiga preman itu. Sangat tenang, tajam, dan sebuah senyuman tipis mulai terbentuk di sudut bibirnya. Dia memamerkan senjata barunya yang bernama Dragon Slayer. Ketiga preman itu sempat kaget sesaat sebelum akhirnya meledak menertawakannya sambil menunjuk pisau tersebut. Dengan nada sangat tidak percaya, dia bertanya, apa Ye Chuan serius menyebut pisau dapur seperti itu sebagai Dragon Slayer? Tawa mereka makin menggila. Si gendut terus tertawa terbahak-bahak, mengejek Ye Chuan yang seolah menyulap sebuah pisau daging biasa menjadi senjata legendaris. Menurutnya, anak ini pasti sudah kehilangan akalnya karena asyik bermain peran pahlawan memakai mainan murahan. Namun Ye Chuan malah membalas tawa mereka lebih keras, sampai ketiga preman itu menatapnya. Kebingungan, dia lalu berkata kalau dirinya sama sekali bukan pahlawan hebat. Dia cuma seorang bacer pemula biasa. Tepat setelah mengatakan itu, dia langsung mengaktifkan skill Swinebane. Aura intimidasi meledak hebat dari tubuh Ye Chuan, menyapu seluruh area di sekitarnya bagaikan gelombang energi kuat. Kalian lihat kan? Sedetik lalu, dia cuma bocah santai membawa pisau. Dua orang bodoh ini sama sekali tidak sadar suasananya sudah berubah. Cuma si rambut keriting yang kelihatan mulai gelisah. Sementara si gendut dan preman cepak masih saja tertawa karena menganggap Ye Chuan cuma petarung lemah. Tapi saat si gendut masih tertawa remeh, Ye Chuan melesat. Tidak ada yang sadar kapan dia memangkas jarak. Tubuh si gendut langsung membeku di tengah tawanya. Matanya melotot terkejut. Di lehernya mendadak muncul sebuah garis tipis, bagaikan tanda fatal yang menyala terang di sana. Jarinya yang gemetar tanpa sadar menyentuh luka itu. Begitu tersentuh, seluruh tenaganya langsung terkuras habis, bagaikan air mancur. Sisa energi terakhirnya meluap keluar sebelum tubuh besar itu terhempas kuat ke arah belakang. Jatuh tumbang tak berkutik lagi. Dua temannya membatu ngeri. Dia kalah telak. Bagaimana bisa? Gumam si keriting. Suaranya bergetar penuh rasa tidak percaya. Preman cepak mengumpat panik. Rasa takut merayapi seluruh tubuhnya saat sadar satu temannya sudah tumbang seketika. Dia juga mau kabur. Sayangnya, semua sudah terlambat. Ye Chuan tiba-tiba sudah berdiri di depannya dengan pisau terangkat. Bilah itu menebas turun dalam satu gerakan sempurna. Detik berikutnya, preman itu langsung tumbang mencium tanah. Sistem kembali berbunyi. Executioner Ye Chuan has defeated a target with a butcher knife. Rank progres miliknya bertambah 5%. Swinebane damage naik 1%. Atribut bertambah. Dan percayalah, kalian pasti tidak sabar melihat nasib si keriting sekarang. Siap-siap, kita mulai. Preman ini lari tunggang langgang. Panik tak karuan, dikejar mimpi terburuknya. Di matanya, sosok Ye Chuan sudah bukan manusia biasa lagi, melainkan monster yang siap menerkam. Harus diakui, larinya super cepat. Pantas saja bocah nakal ini punya reputasi lumayan. Namun sebelum melarikan diri lebih jauh, sebilah pisau daging melesat tajam dan mendarat telak di dadanya. Tubuhnya langsung tumbang tak berdaya. Ye Chuan berjalan santai mendekat, lalu mencabut pisaunya dari batang pohon. Layar sistem berkedip. Eksekusioner Ye Chuan berhasil menaklukkan babi berkaki dua dengan sebilah pisau daging miliknya. Rank progres naik 5%. Swinebane damage meningkat 1%. Plus atribut tambahan 0,3. Setelah urusan selesai, Ye Chuan mulai menggeledah saku musuhnya yang tumbang. Ini momen looting pertamanya loh. Firasatnya bilang pasti ada barang bagus di sini. Wajar saja, mereka semua kan para job changer. Dan tebakannya benar. Dari balik pakaian lawannya yang terkapar, ia menemukan sebuah skill scroll terlipat rapi. Jantungnya berdebar kencang. Ini skill scroll sungguh keberuntungan tak terduga. Biasanya job changer cuma dapat skill baru saat berhasil menembus Major Realm. Selain cara itu, pilihannya sangat terbatas. Harus menciptakan sendiri, menerima warisan. Atau kalau super hoki ya, menemukan scroll langka seperti ini. Benda ini berisi pengalaman murni yang disegel rapi untuk diklaim orang lain di masa depan. Tinggal pakai, dan boom! Jurus itu langsung jadi milikmu, tanpa perlu grinding panjang atau uji coba melelahkan. Ye Chuan langsung segera mengaktifkannya. Notifikasi sistem muncul. Anda mendapatkan intermediate movement skill baru.
Efek Nether Shadow Step aktif. Agility otomatis naik 30% selama 30 detik. Ye Chuan terkekeh. Kelas intermediate lumayan lah, apalagi gratisan. Dia sangat paham urutan tier dari basic sampai rare, sampai level epic, legendary. Lalu divine. Intermediate memang terlihat biasa saja dibanding tier sultan. Tapi buatnya, bagi orang kere sepertinya, ini jelas mukjizat. Tapi awas, perhatikan layar. Ada yang mendekat. Ye Chuan langsung melompat ke dahan pohon. Aroma amis pekat di udara sepertinya memancing datangnya para predator buas. Dan tebakannya 100% akurat. Tak lama, beberapa bayangan misterius mulai merayap pelan dari balik rimbunnya pepohonan. Jelas, bukan manusia. Mereka ini kawanan monster Bonfin. Makhluk buas dari ras demon. Mereka merangkak gesit dengan 4 kaki mirip gorila. Parahnya, seluruh tubuhnya dipenuhi tonjolan tulang sangat tajam. Kalau merasa terancam, duri tulang ini bisa ditembakkan bagaikan hujan proyektil super berbahaya. Seekor Bonfin merayap mendekati tubuh si preman, mengendus rakus dengan tatapan mata sangat kelaparan. Usai memeriksa keadaan sekitar sejenak, makhluk buas ini langsung menancapkan rahang tajamnya ke kepala si rambut. Cep! Ia mengunyah tulang dengan rakus tanpa keraguan. Di atas dahan, Ye Chuan tersenyum tipis. Sebuah senyuman dingin, tanda hukuman segera dijatuhkan pada monster itu. Kalian sepakat kan? Monster jahat yang nekat ngembil manusia, jelas tak pantas dibiarkan bebas bernapas. Begitu makhluk dungu ini tersadar, ada ancaman nyata tepat di belakang punggungnya. Ia menjerit panik bak tikus terpojok. Langsung saja ia menembakkan semua duri tulangnya demi memaksa musuh menjauh darinya. Sayangnya Ye Chuan tak kenal ampun. Dia bermanuver akrobatik di udara, melengkungkan badannya sempurna, layaknya hasil latihan ribuan kali. Punggungnya sengaja menahan terjangan duri. Pisau dagingnya berayun sangat cepat dalam satu tebasan lurus yang luar biasa rapi. Bonfin malang ini bahkan tak sempat berteriak sebelum tubuhnya hancur tumbang seketika. Ting! Notifikasi berbunyi. Ye Chuan berhasil menumbangkan Special Swine dengan Butcher Knife. Rank progress bertambah 5%. Swine Band Damage naik 1%. Atribut gratis nambah 0,1. Ye Chuan hanya memiringkan kepalanya. Bukannya kesakitan, dia malah nyengir sinis. Rasanya mirip sesi akupunktur gratisan. Cuma bedanya, ini pakai duri tulang super besar. Kawanan monster lain menyadari kehadirannya. Lucunya, mereka mengira Ye Chuan teman sejenis karena punggungnya dipenuhi tancapan duri tajam. Usai melirik sejenak, rombongan buas ini dengan santai kembali melanjutkan pesta makan malam mereka. Ye Chuan mengincar satu target dari belakang, lalu melesat secepat kilat tanpa ampun. Monster itu kaget luar biasa. Tanpa babi bu, tebasan fatal melayang. Layar notifikasi pun berkedip terang, mengonfirmasi kemenangannya. Sensasi energi level up langsung mengalir deras, lengkap dengan tambahan bonus damage dan ekstra atribut poin baru. Tapi tunggu, ini belum waktunya bersantai. Sampai jumpa di kelanjutannya. Monster terakhir ini terlalu asyik mengunyah. Tanpa sadar, nasib tragis sudah menantinya dari belakang. Mari kita saksikan aksi gila ini. Ye Chuan menarik napas, maju, dan mengayunkan pisaunya dalam tebasan vertikal brutal. Serangan itu membelah tubuh sang monster raksasa dari kepala hingga ke ekornya. Sekelilingnya penuh duri hitam sisa monster yang tumbang. Saat ancaman terakhir takluk, Ye Chuan akhirnya bisa menghela napas panjang. Dia mengertakkan giginya menahan perih saat mencabut duri panjang tajam dari lengannya sendiri. Notifikasi sistem muncul, memberitahu dia sudah 70% menuju rank kekuatan selanjutnya. Tanpa ragu, dia melangkah makin dalam menyusuri hutan gelap yang mengerikan. Udara makin berat pada tiap langkah, sampai pepohonan mendadak bergetar. Sesuatu yang raksasa mendekat. Suara dahan patah menyambut kemunculan badak berzirah raksasa yang menabrak ganas melewati pepohonan. Pep, tanduk emasnya bersinar, dan mata hijaunya menyala terang. Ye Chuan terdiam sejenak sebelum tertawa kecil. Tebakannya ternyata sangat tepat. Monster besar ini benar-benar pemangsa manusia liar. Monster itu mengaum dan menyeruduk super cepat. Ye Chuan langsung mengayunkan pisaunya yang bercahaya dalam satu tebasan epik, menyayat perut badak itu dengan sangat mulus. Separuh tubuhnya ambruk menghantam tanah, sementara notifikasi sistem kembali berkedip di layar. Level naik, serangan naik, poin melimpah. Ye Chuan berlutut terengah. Sekarang perhatikan baik-baik, karena disinilah hal super aneh mulai terjadi. Bangkai raksasa itu perlahan terangkat melayang ke udara, seolah ditarik oleh sebuah tangan gaib. Ye Chuan menatap kebingungan, mencoba mencerna situasinya. Sebelum dia bereaksi, bangkai itu tersedot masuk ke celah gelap di tanah. Hadiah yang dia buru susah payah, baru saja dicuri di depan matanya.
Dia melompat berdiri, meneriaki kegelapan, dan menuntut haknya kembali. Ye Chuan jelas menolak untuk menyerah. Dengan kenekatan luar biasa, dia langsung melompat ke celah, menyusul mangsanya yang jatuh. Pendaratannya berbunyi keras di dalam gua raksasa yang remang. Dindingnya ternyata bukan sekadar batu biasa. Seluruh permukaannya dilapisi jaring super kental lengket yang bersinar samar di bawah cahaya redup. Sekelilingnya penuh monster raksasa kaku terbungkus kokon jaring. Sebelum dia bisa melangkah, ada satu entitas baru yang turun dari atas. Muncul dari kegelapan. Seekor laba-laba raksasa super besar yang nyaris memenuhi seluruh ruangan gua. Monster itu tidak membuang waktu. Kaki emas raksasanya langsung menghantam ganas ke arah Ye Chuan. Ye Chuan buru-buru mengangkat pisau andalannya untuk menangkis dengan segenap tenaga. Saat debu memudar, terlihat jelas tubuh berzirah gelap sang laba-laba dan kaki-kaki emasnya yang menyerap cahaya. Kalian pasti menebak dia takut kan? Matanya justru membesar serakah melihat emas itu. Kaki-kaki emas, gumamnya perlahan sambil tersenyum sangat lebar. Semuanya milikku. Dorongan serakah gila itu membuatnya melompat tinggi dan menerjang langsung sang monster. Pisaunya berkilat tajam saat dia melepaskan tebasan ahli. Menangkis mundur dan mementalkan serangan beruntun dari kaki-kaki emas laba-laba itu. Namun, laba-laba raksasa itu berhenti sebentar. Rahangnya menganga lebar dan menyemburkan cairan putih tebal berupa gumpalan jaring super lengket. Bahkan, sebelum Ye Chuan sempat bergerak untuk menghindar, jaring itu langsung mengenai tubuhnya di udara, membelit lengannya sangat rapat, dan menjebaknya secara total. Dia memberontak dan mengumpat, tetapi jaringnya terlampau kuat. Dia sama sekali tidak berdaya. Dia hanya bisa melihat saat kaki emas itu menghujam pahanya. Rasa sakit panas membakar langsung meledak. Tubuhnya bergetar keras, dan dalam hitungan detik, dia memuntahkan cairan hijau yang terasa membakar. Tenggorokannya, cahaya biru redup mendadak muncul. Notifikasi sistem mulai menganalisis racun yang kini mengalir deras di pembuluh venanya. Teks peringatan muncul dingin. Racun terdeteksi memicu kebingungan dan kegilaan total tanpa kendali. Ledakan kekuatan dahsyat menghantam, menghancurkan kokon jaringnya, hingga berkeping-keping berkat gelombang energi listrik yang meledak. Dari tubuh Ye Chuan, dia akhirnya terbebas. Namun, cowok ini bukan lagi dirinya yang semula. Racun itu tidak melemahkannya, melainkan mengacaukan kesadarannya. Mata Ye Chuan kini menyala biru dingin, liar, dan kendali dirinya lenyap total. Laba-laba raksasa itu ragu. Ratusan matanya bergerak gelisah, mendeteksi aura ancaman yang sangat pekat. Ye Chuan langsung menerjang ganas dengan pisaunya, bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sangat liar dan mustahil dihentikan. Setiap ayunannya mengalir seolah tubuhnya dikendalikan murni oleh naluri bertarung. Bunga api bermunculan saat dia memblokir dan menebas dalam ritme kacau yang super brutal tapi sangat mematikan. Sang monster terdesak dan menembakkan jaring ke atap untuk kabur. Kita berdua pasti sepakat, Ye Chuan mode gila ini benar-benar epic. Ayo, lihat aksi ini. Tangan Ye Chuan melesat cepat menangkap jaring itu sebelum musuhnya kabur. Dengan auman dahsyat yang sama sekali tidak terdengar manusiawi. Dia mengangkat pisaunya, lalu melancarkan satu tebasan pamungkas. Serangannya bergemuruh ngeri bagaikan petir. Langsung membelah udara dan memotong laba-laba raksasa itu menjadi dua. Cairan hijau menyembur ke lantai batu. Tubuh monster itu terbelah dan ambruk dengan suara keras. Gua kembali hening total. Hanya terdengar napas berat Ye Chuan. Energi liar sempat bergejolak dalam tubuhnya sebelum perlahan mereda. Dia berteriak parau sesaat, lalu jatuh pingsan tak sadarkan diri, tepat di samping sisa-sisa monster itu. Cahaya biru tipis mendadak muncul. Layar sistem berpendar terang. Dia sukses menembus First Order Ascendant Realm. Coba kalian bayangkan rasanya, seluruh statusnya tembus angka 100. Lalu sekitar 1 jam kemudian Ye Chuan terbangun. Gua terasa sangat tenang. Hanya ada suara api kecil menyala. Daging laba-laba sedang dipanggang di atas api unggun sederhana. Dan aroma super lezat diam-diam memenuhi seluruh ruangan gelap itu. Masih sedikit pusing dan linglung, dia menatap sekelilingnya. Ada lubang raksasa di langit-langit, jaring hancur, serta kaki emas laba-laba berserakan bak piala kemenangan. Dia tidak ingat apapun setelah racunnya menyerang. Ingatan terakhirnya cuma terjatuh dalam kegelapan total. Melihat kondisi gua yang porak-poranda ini, dia mulai menebak-nebak. Pada akhirnya, dia cuma mengangkat bahu, menduga semua ini murni karena keajaiban. Mungkin laba-laba raksasa itu tumbang akibat kekacauan yang dia buat sendiri. Terdengar lumayan masuk akal baginya. Baru saja meraih tusuk kayu untuk makan, sebuah suara lembut menggoda mendadak memecah suasana. Memuji aromanya yang sungguh luar biasa lezat.
Nah, perhatikan siapa yang datang. Ye Chuan kaget menoleh. Dan dari bayangan muncul wanita iblis penguntit dengan senyum misterius. Penuh rahasia. Matanya menatap lapar daging panggang di atas api. Lalu melirik Ye Chuan lagi dengan kilauan yang nakal. Boleh minta sedikit dong?